Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Senang sekali kita berjumpa lagi di acara Pojok Pintar PPM Manajemen. Pada kesempatan kita pada kali ini di Pojok Pintar di sesi 4 2021, kami akan mengusung dengan judul Emerging Leader Development Program, The Way to Prepare Organization Future Leader Effective and Efficiently. Nah, selamat datang untuk Bapak dan Ibu semuanya pada kesempatan kali ini. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa tujuan diadakannya dari POPIN ini atau Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan juga perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 sebagai krisis yang dirasakan. Pojok Pintar Manajemen juga menjadi salah satu aktivitas dalam kampanye kami, yaitu Pantang Berhenti Menyerah. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gita Dityabari, saya adalah konsultan asesmen, saya di bawah dari Divisi Asesmen SDM, dan pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai moderator. Dan mungkin sepintas saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih PPM, terutama produk-produk apa saja yang ada di PPM. Silakan. Nah, di PPM Manajemen kami memiliki sejumlah produk unggulan. Ada program pengembangan eksekutif, publikasi dan seminar, pembelajaran Inggria, program pelatihan sertifikasi, asesmen SDM, riset dan konsultasi, solusi teknologi pembelajaran, dan tentu saja PPM School of Management. Saya akan menjelaskan sebentar tentang aturan Pojok Pintar Manajemen. Kita akan membagi menjadi 3 sesi pada hari ini, yaitu yang pertama sesi pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan yang ketiga ini adalah sesi feedback. Selama dalam sesi pemaparan materi, kami berharap bahwa semua partisipan, itu bisa mute sebentar mikrofonnya. Kemudian dalam mengikuti diskusi, partisipan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Kemudian setelah nanti para pembicara memaparkan materinya, maka kita akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dalam sesi tanya-jawab, akan dibuka ketika saya sebagai moderator mempersilahkan terlebih dahulu, dan terutama saya akan memberikan prioritas kepada peserta ataupun partisipan yang telah mengklik raise hand. Dan kemudian nanti saya akan menyebutkan penanya sesuai urutan raise hand. Dan kemudian setelah sesi proses tanya-jawab selesai, kami juga akan menutup sesi untuk Pojok Pintar Manajemen dengan mengharapkan partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan ke depannya. Nanti untuk feedback kita bisa lihat di akhir acara kegiatan Pojok Pintar Manajemen ini. Nah, berikutnya tentunya tak kenal maka tak sayang, saya harus memperkenalkan dulu rekan saya, Ibu Mainita Nurul. Selamat sore Ibu Mainita. Nggak enak ya kayaknya manggil Ibu ya, Mei. Ya. Ya. Kan belum ibu-ibu ya. Oke, selamat sore Mbak Gita. Ya, izin saya membacakan profilnya dulu ya, Mei. Mainita Nurul, SM, MM, CAC, CPM, Asia. Wow, sungguh banyak sekali kayaknya sertifikat yang sudah pernah diikuti ya. Dan saat ini adalah beliau di Learning Designer dan Manager Penjualan PPM Pembelajaran Inggria. Dan tahun 2015 sampai sekarang itu juga masih menjabat sebagai manajer pemasaran divisi pembelajaran Inggria PPM Manajemen. Kemudian masih juga tentunya sampai sekarang kita sebagai, atau kita boleh lah ya, saya sedikit merasa bahwa kita ini adalah staf profesional bidang keahlian manajemen strategik transformasi dan inovasi PPM Manajemen. Kemudian beliau juga pernah menjadi konsultan manajemen PT Binaman Utama, tepatnya di PPM Consulting. Kemudian Agustus 2011 sampai September 2012 menjadi Marketing and Business Development Executive PT Alfa Transraya. Dan Oktober 2009 sampai dengan Januari 2010 beliau adalah sebagai Asisten Consultant for Finance and Risk Management Project PT Binaman Utama PPM Consulting.
Wow, kayaknya rada lumayan panjang saya harus memperkenalkan dirimu ya, Mei. Luar biasa. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah Mbak Gita. Semoga Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat. Terima kasih. Izin aku beralih ke pembicara kedua ya, Mei. Thank you. Silakan. Nah, kemudian yang kedua pembicara kita ada Ibu Indah Kurnia Ningsih. Selamat sore, Ibu Indah. Selamat sore, Mbak Gita. Ya, baik Bu Indah, mohon izin Bu, saya untuk membacakan sebentar profil Ibu sebagai pembicara pada Pojok Pintar edisi keempat kali ini. Perkenalkan Bapak dan Ibu, Ibu Indah Kurnianingsih adalah sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran PT Pertamina Training and Consulting. Beliau menjabat sebagai Operation and Marketing Director pada bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang. Dan sebelumnya beliau ini adalah Nomination and Remuneration Committee for Commissioner PT Patra Jasa. Kemudian bulan Januari 2018 sampai September 2020 beliau menjabat sebagai Performance and Competency Management Manager PT Pertamina Persero, dan kemudian Januari 2017 sampai Desember 2017 beliau adalah Senior Human Capital Business Partner Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina Persero. Selamat sore Bu, sehat selalu. Selamat sore Mbak Gita, sehat juga buat Mbak Gita dan teman-teman serta rekan-rekan partisipan yang sudah bergabung di Pojok Manajemen kali ini. Baik, terima kasih Bu atas waktunya bersedia untuk terlibat di Pojok Pintar di tengah kesibukan Ibu tentunya. Baik, izin saya beralih Bu ke acara kegiatan berikutnya. Dan mungkin Bapak dan Ibu, saya sudah memperkenalkan pembicara pertama kita dan juga pembicara kedua kita. Nah, mungkin untuk waktu, kita akan mempersilahkan terlebih dahulu pembicara pertama yang nampaknya sudah tidak sabar untuk membacakan, ya, mempersiapkan setelah berjibaku menyiapkan slide-nya, tentunya ya Mbak Mei. Iya, Mbak Gita. Waktunya saya persilakan, Mbak Mei mungkin informasi kurang lebih 25 menit untuk memaparkan slide-nya yang sudah dipersiapkan. Saya persilakan, terima kasih atas waktunya. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Gita. Saya mohon izin saya screen Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami juga ingin mengucapkan selamat datang di Pojok Pintar Manajemen seri keempat di tahun ini. Nah, tadi Mbak Gita sudah memperkenalkan bahwa saya adalah salah seorang staf PPM, yaitu adalah learning designer di PPM, sekaligus juga dengan marketing manager untuk divisi in-house training. Nah, pada sesi kali ini saya ingin bercerita sebetulnya kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana pengalaman PPM serta apa yang kami pandang terkait dengan isu yang terkini, yaitu adalah emerging leaders. Nah, apa itu emerging leaders? Nanti akan kita ketahui bersama. Dari judul yang kita ambil yaitu adalah bagaimana saat ini sebagai emerging leaders ya mereka adalah tongkat estafet yang nantinya akan meneruskan bisnis di perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, saya ingin memulai dengan satu fakta yang terkini, gitu ya, yang mungkin kurang lebih dalam kurun waktu 6 bulan belakangan ini yang kaitannya dengan leadership. Di beberapa perusahaan yang kita kenal, ini ada di Pertamina, ada di BRI, bahkan ada di Telkom, sekarang sedang banyak untuk proses bagaimana mereka menggait para direktur, merekomendasikan direktur-direktur muda. Nah, di Pertamina salah satunya ada Bu Indah yang nanti juga bisa sharing kepada kita semuanya. Fakta ini menggelitik kita semua, apakah tren sekarang mulai berubah, ataupun harus kita lakukan percepatan, atau seperti apa nih? Di satu sisi kita lihat juga Bapak Ibu sekalian bahwa dari berita yang terbaru bahwa kalau untuk rekan-rekan yang sekarang ada di BUMN, Pak Erick Thohir sendiri pun menginginkan 5% kursi direksi itu adalah diisi oleh rekan-rekan kita di millennials. Hal-hal inilah yang sebetulnya menjadi pandangan kita semua gitu ya, bagaimana akhirnya seorang millennials nih yang dianggap dan sering banget kita dengar bagaimana sebetulnya karakteristiknya dan hal-hal lainnya, kita bentuk menjadi seorang leader. Pertanyaan kita, apakah mereka siap? Ataukah kita harus mempersiapkan mereka gitu ya? Nah, itu nanti akan kita sharing sama-sama Bapak Ibu sekalian.
Makanya kita tidak banyak menggunakan kata-kata millennials leaders gitu ya, tapi kalau dalam hal ini mungkin sama-sama kita ingin melihat bagaimana pandangan seorang emerging leaders. Di sesi pertama saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bercerita mengenai makna dari emerging leaders. Oke, sebetulnya siapa sih yang dimaksud emerging leaders? Bapak Ibu sekalian, ini adalah pemahaman yang coba kami rangkum dari beberapa literatur bahwa yang kami pahami bahwa emerging leaders itu adalah talenta yang ada di dalam perusahaan ya atau pegawai yang sebetulnya memiliki talent dan potensi. Yang sebetulnya kita prediksi di masa yang akan datang mereka memiliki hal yang betul-betul bisa diunggulkan untuk mampu mencapai sasaran organisasi atau perusahaan. Siapa saja, karena kalau kita lihat proses yang nantinya harus kita pilih di dalam sebuah organisasi, orientasi kita sudah orientasi jangka panjang. Artinya kalau kita lihat yang memiliki potensi-potensi ini sudah memiliki klaster level usia yang akhirnya jadi berubah nih dan berbeda. Nah, kalau disampaikan yang seperti yang bertalenta itu seperti apa sih? Nah, kita punya satu referensi yang mungkin kepada Bapak Ibu sekalian ini juga sudah sangat familiar. Kita sebutnya The Nine Box Talent Grids ya dari GE and McKinsey. Nah, ini adalah proses pertamanya gitu ya, bagaimana kita betul-betul menemukanali, memetakan siapa sebetulnya outstanding talent yang ada di dalam perusahaan. Dilihat dari dua matriks, Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah potensial yang memiliki potensi tinggi dan performance. Bagaimana selama pekerjaan menjalankan pekerjaannya, mereka semua bisa menjalankan tuntutan dan tanggung jawabnya dengan cukup excellence. Nah, hal inilah yang akan menjadi proses di awal untuk kita melakukan proses identifikasi dari para talent kita. Nah, saya ingin juga bergerak kepada isu. Kalau seperti itu, ketika kita bicara mengenai emerging leaders, seseorang yang punya talent harus kita persiapkan, kita akan lihat nih, sebetulnya isunya ada apa sih, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, ternyata kalau kita lihat berdasarkan hasil riset, itu di tahun 2025, which is itu ya kurang lebih sekitar 4 tahun lagi, millennials workers itu menjadi dominate. Lalu di tahun 2025 juga 75% workers itu adalah millennials. Serta kalau kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian 87% dari riset yang dilakukan oleh Gallup ya. Jadi orang-orang yang di dalam perusahaan kita which is dia adalah millennials itu merasa bahwa development itu adalah sesuatu hal yang penting di dalam pekerjaannya. Artinya kalau kita lihat ada beberapa isu penting, yaitu bagaimana akhirnya di perusahaan kita yang nantinya sudah akan kita persiapkan kurang lebihnya dalam 4 tahun lagi, ini adalah talenta-talenta muda, gitu ya. Sehingga yang akan kita highlight bersama adalah bagaimana sih kita mengenal para millennials. PPM sendiri melalui senternya, yaitu adalah Center Human Capitals, itu mencoba untuk melakukan survei terhadap millennials yang ada di Indonesia. Kita bisa saja mengambil referensi dari luar, namun rasanya itu tidak cukup mewakili kondisi di Indonesia. Sehingga hal inilah yang menjadi highlight bagi kita semua bahwa terdapat 10 personal values dari seorang millennials. Kita kenali dulu mereka sebelum nantinya akan kita kembangkan mereka. Dari mulai accountability gitu ya sampai dengan bagaimana mereka melakukan sebuah inisiatif. Ini adalah values-values. Yang pastinya nanti Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat nih perbedaannya dengan bagaimana values ini terbentuk pada generasi yang berbeda. Dari hal ini kita akan melihat dan kita mencoba untuk memprediksi kira-kira bagaimana sih tuntutan leaders gitu ya secara perspektif di masa yang akan datang. Yang pertama tuntutan values-nya adalah pastinya accountability. Bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka bicarakan dan hal-hal lainnya. Fairness itu adalah juga salah satu value dari seorang leaders-nya. Dan yang paling penting nih Bapak Ibu, yang menurut kita saat ini pun harus dimiliki itu adalah wisdom. Bagaimana mereka mengambil sebuah keputusan dengan banyak sudut pandang, lalu integrity, serta yang terakhir pastinya adalah bicara mengenai efisiensi. Nah ini adalah tomorrow leaders values. Pertanyaan saya adalah, apakah semua millennials pasti emerging leaders? Nah, jawabannya adalah
Jelas, tidak semua ya, jadi tidak semudah itu gitu ya bahasa-bahasa yang sekarang ya. Nggak semudah itu loh ternyata menjadi seorang emerging leaders. Seorang emerging leaders itu bukan berarti adalah millennials atau sebaliknya. Sehingga ketika kita bicara mengenai bagaimana mereka dinyatakan memiliki talenta dan mereka adalah seorang emerging leaders, yang pasti adalah harus dibuktikan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah secara unjuk kerjanya itu harus dibuktikan. Yang pertama, mereka fluent bicara tentang personal mastery. Bagaimana mereka menguasai tentang diri sendiri, mengendalikan diri, bagaimana mereka melaksanakan pekerjaannya, itu adalah salah satu indikator unjuk kerjanya. Yang kedua, indikatornya adalah business mastery. Pastinya bagaimana nantinya mereka membawa sebuah perusahaan ini sebagai pegawai atau talenta untuk mengelola dan menghasilkan sebuah profit atau hal-hal lainnya yang kaitannya dengan bisnis. Dan yang terakhir dan juga adalah hal yang paling penting adalah bicara bagaimana mereka memberikan unjuk kerja terkait dengan leadership-nya, mengelola orang lain, melakukan motivasi, sampai dengan bagaimana kita mengembangkan orang lain. Kalau kita mungkin banyak kenal leaders, create leaders. Nah, indikator kerja inilah yang sebetulnya harus dimiliki sebelum kita akan mencapai beliau-beliau itu sebagai emerging leaders. Selain itu, berdasarkan dari hasil riset yang dilakukan oleh Center for Creative Leadership atau CCL, ada 9 critical capabilities for Asian leader. Nah, ini mungkin sekedar menginformasikan juga kepada Bapak Ibu, mungkin ini juga adalah kabar baik untuk kita semua gitu ya, bahwa sebetulnya Bapak Ibu mulai di mungkin sekitar di tahun 2000-an kemarin gitu ya, dan diprediksi bahwa sebetulnya Asia akan menjadi pusat dari bisnis gitu ya. Kalau dulu mungkin ada di Eropa atau di Amerika, ternyata sekarang Asia, ada di Cina, bahkan ada di India gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan itu ada di Indonesia. Artinya kita sendiri harus cepat melakukan adaptasi terhadap hal tersebut. Nah, mereka melakukan satu survei gitu ya di banyak perusahaan gitu ya, dan melihat bahwa terdapat 9 critical capabilities. Ya, ini pun sebetulnya menjadi indikator kita akhirnya mereka layak nggak sih selain tadi dia sudah masuk ke 9 box. Yang pertama, kita bilang ada namanya continuous learning. Bagaimana mereka mau terus belajar, openness terhadap hal-hal yang baru, gitu ya. Lalu tadi sudah kita bahas juga mengenai values, artinya accountabilities, itu juga jadi satu hal yang menjadi critical, gitu ya. Intellectual honesty, lalu understand conditions, agility, nah ini yang mungkin sering sekali Bapak Ibu sampai bosen gitu ya, agility gitu ya, bagaimana kelincahan. Lincah dalam hal ini bukan hanya sekedar bagaimana kita lincah terhadap berbisnis, tapi ternyata lincah bagaimana kita nantinya beradaptasi dengan kondisi sampai dengan melakukan learning agility. Lalu ecosystem thinking, anticipation, empathy, sampai dengan comfort with discomfort. Nah, ini terasa banget mungkin untuk Bapak Ibu di dalam kemarin kita kaget sekali dengan kondisi pandemi, tapi hal inilah yang sebetulnya memaksa kita menjadi seseorang yang akhirnya berbeda, atau jangan-jangan malah melahirkan satu ide baru berdasarkan dari hal yang sebetulnya kita nggak nyaman. Nah, pertanyaan saya lagi gitu ya, setelah kita memang benar-benar tahu nih gitu ya, bahwa yang pertama, tidak semuanya millennials itu adalah emerging leaders, dan kita sudah tahu bagaimana indikator unjuk kerja serta critical point-nya. Sekarang pertanyaan kita di dalam sebuah organisasi, mungkin untuk Bapak Ibu yang ada di bagian pengembangan adalah, apakah kita sudah cukup mempersiapkan talenta kita untuk jangka panjang? Artinya selalu kita tegaskan ketika kita bicara mengenai learning, jangan sampai itu yang bersifat saat ini saja, gitu ya. Nah, hal inilah yang sebetulnya nantinya kita akan persiapkan. Pertanyaannya lagi adalah, kalau kita belum, bagaimana sih caranya? Nah, ini yang akan saya bahas pada bagian yang kedua, yaitu adalah pengembangan pemimpin yang terintegrasi. Saya akan memulai dengan satu pernyataan bahwa organisasi perlu menempatkan para talentnya ke tantangan yang nyata. Jadi kalau dilihat dari yang seperti ini, yang namanya training saja itu masih kurang terasa. Dan bagaimana akhirnya para talenta ini di dalam sebuah organisasi betul-betul kita
apa ya, kalau saya paling tidak nyaman dengan orang selalu bilang, aduh gue dicemplungin nih gitu ya, dia kayaknya GR gitu, tapi bahasanya tidak membuat nyaman gitu ya. Jadi bahasa, aduh gue dicemplungin nih, sebetulnya itu adalah satu hal yang harusnya mereka syukuri, karena apa, itu adalah tantangan nyata gitu. Nanti kita akan lihat lagi Bapak Ibu, dan ketika kita bicara mengenai pengembangan dan orang tersebut kita akan betul-betul nyatakan sebagai seorang emerging leader, hasil yang mereka lakukan gitu ya, objektifnya itu harus betul-betul bisa terlihat oleh banyak pihak dan diakui. Bagaimana akhirnya hal-hal yang mereka jalankan itu diterima oleh banyak pihak. Karena millennials bukanlah anak emas. Jadi saya pernah dengar satu pernyataan dari seorang direktur yang agak alergi dengan bilangnya millennials gitu ya, karena akhirnya jadi semacam terkotak-kotakan gitu bahwa dia adalah seorang yang spesial gitu. Jadi hal tersebut yang mungkin juga sama-sama kita hindari gitu ya. Jadi karena millennials itu bukan anak emas. Yang terakhir adalah jangan cabut mereka dari akarnya. Nah, apa sih maksudnya gitu ya? Nah, filosofi ini yang saya dapat dari guru saya, ini yang sangat menarik menurut saya. Kenapa tidak dicabut dari akarnya? Nanti kita sambil lihat sama-sama Bapak Ibu. Ketika kita merasa bahwa dia dilakukan percepatan, tanpa sadar sebetulnya kita pun membuat mereka juga terkotakan. Tapi dalam hal ini jangan sampai mereka merasa dan orang-orang di sekitarnya merasa bahwa ini adalah satu hal yang dibedakan, sehingga mereka merasa bahwa aku nggak perlu membuktikan apapun gitu ya. Nah, challenge inilah yang sebetulnya bisa betul-betul mereka internalisasi dalam program pengembangan yang nantinya ada di tantangan nyata pekerjaan. Bagaimana caranya kita gitu ya? Nah, ini adalah stage yang sebetulnya cukup familiar mungkin buat Bapak Ibu sekalian ketika kita akan melakukan proses pengembangan. Mulai terlebih dahulu pada strategic business requirement. Kita harus mengacu pada program pembelajaran yang strategic learning yang biasanya tidak hanya pada fokus di tahun ini saja. Biasanya kita selalu akan lihat, roadmap tahun 2021 itu apa? Lah, itu yang sebetulnya harus kita revise bersama-sama, tapi yang harus kita pikirkan adalah bisnis strategik di tahun 2021 dan 2022 dan seterusnya. Sehingga mereka pun sudah siap dengan banyak kondisi di masa yang akan datang. Setelah kita mengetahui dan proses selanjutnya adalah kita bicara mengenai stage yang kedua, yaitu adalah talent identifications. Kalau tadi kita sudah kenal dengan 9 box, nah itu kurang lebih adalah hal yang nanti kita akan lakukan sehingga kita sudah tahu sekelompok orang atau sekelompok pegawai yang nantinya akan kita kembangkan. Baru prosesnya ada di stage yang ketiga, yaitu adalah talent development program, di mana nantinya hal ini pastinya akan sangat tergantung dengan kondisi di masing-masing perusahaan. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui dan kita semua tegaskan di sini, tadi jangan sampai ini adalah program pengembangan yang bersifat jangka pendek, karena kita sedang mempersiapkan emerging leader yang menjadi tongkat estafet bisnis kita itu untuk 2 sampai dengan 3 tahun mendatang. Sehingga yang bisa kita simpulkan akhirnya adalah sebuah program pembelajaran eksekutif itu harus memenuhi hal yang pertama adalah high impact learning. Bagaimana akhirnya Bapak Ibu sekalian kita membuat sebuah program pengembangan, jangan sampai nih udah ngabisin waktu, ngabisin tenaga, pastinya menghabiskan anggaran atau biaya, tapi tidak punya dampak nyata terhadap individu, apalagi organisasi. Ya, jadi kalau dulu mungkin udah yang penting training aja deh gitu ya, dapat sertifikat dan lainnya. Nah, hal tersebut harus kita hilangkan. Yang kedua adalah mempertimbangkan konteks di jenjang jabatan. Tadi kalau kita lihat fakta-faktanya, ternyata banyak millennials yang akan di-grooming sampai dengan ke direktur BUMN. Artinya program pengembangannya pun harus kita betul-betul sesuaikan dengan tuntutan, tanggung jawab, dan kompetensi pada level direksi. Lalu mempertimbangkan jalur karir gitu ya, bagaimana akan ada fungsional, ada manajerial gitu ya, dan terakhir adalah dikaitkan dengan sistem pembinaan karir. Bagaimana ketika mereka memang sudah ada program pengembangan tersebut, itu kaitannya dengan karir. Proses pembuatannya untuk high impact learning tadi salah satu jadi prinsip kita yang pertama kaitannya harus dengan mengetahui bisnis objektif.
Pengalaman PPM saat kita menyusun hal ini biasanya adalah melakukan FGD dengan para direksi, bahkan komisaris. Bagaimana yang mereka inginkan terkait dengan bisnis. Tantangannya sampai dengan ke visinya. Hal tersebut yang menjadi panduan untuk kami yang nantinya kita turunkan di dalam performance objektif. Dilihat ya contohnya di salah satu perusahaan ternyata memang ditargetkan untuk melakukan ekspansi global. Sehingga performance objektifnya pun akan kita sesuaikan gitu ya. Mungkin tidak akan menggunakan kamus yang saat ini gitu ya, tapi justru malah ada satu renew yang harus mencapai bisnis objektif yang sebetulnya sudah kita tentukan atau organisasi tentukan. Baru terakhir Bapak Ibu kita bicara mengenai tema, sasaran, bahkan sampai dengan ke learning path-nya. Jadi kadang-kadang kita suka jump to conclusion gitu ya, seperti pemadam kebakaran. Jadi, nah sebetulnya yang dalam kalau kita bicara mengenai emerging leader ini, jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi jangan sampai ada pemadam kebakaran ketika proses kita melakukan pengembangan. Nanti mungkin Bu Indah bisa banyak cerita juga pengalaman beliau di Pertamina seperti apa. Dan pastinya Bapak Ibu, ini adalah program pengembangan yang starting from the end dengan menggunakan metode yang 10-20-70. Tadi saya sampaikan bahwa mereka itu harus diberikan pengalaman nyata. Saya ingat sekali ketika tadi Mbak Gita sempat membacakan bahwa saya pernah menjadi asisten konsultan gitu ya, dan disitulah saya merasa bahwa ketika akhirnya kita diberikan pengalaman nyata, itu grooming-nya jadi cepat banget. Tapi bukan karbit gitu ya, jadi bagaimana kita didampingi, bagaimana akhirnya kita coba diminta untuk bisa diberikan challenge dengan pengawasan oleh para senior consultant, dan itu terasanya akan bisa sangat mendewasakan para rekan-rekan kita yang merupakan talenta dari emerging leaders. Caranya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar, tapi kami tidak pernah bosan untuk memberikan skema seperti ini. Yang pertama ada coursework atau training. Ya, itu hanya 10% Bapak Ibu gitu ya, dikasih training, webinar seperti ini bahkan gitu ya, itu kayak, ya apalagi webinar gitu ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, besoknya udah lupa lagi gitu ya. Nah, 20% ini dari developmental relationship. Nanti ada key success factor yang akan kita kaitkan dengan hal ini. Dan yang paling terakhir, yang paling porsinya besar itu adalah challenge assignment. Atau tadi yang saya sampaikan mengenai bagaimana dia diberikan sebuah masuk ke medan perang gitu ya, karena mereka harus sangat struggling pastinya. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian gitu sebetulnya nanti akan kita kaitkan dengan bisnis objektif yang tadi sudah kita bahas, performance objektif sampai dengan ke learning objektif. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu, ternyata ini sering sekali nih pertanyaan ini masuk ke PPM ketika kita mendesain. Kalau kayak gitu berarti dengan training bisa langsung naik dong ya gitu ya. Nah jangan lupa Bapak Ibu ada yang namanya environmental influence. Mereka ikut training atau ikut pengembangan tapi tidak dijagain gitu dalam artian. Ya Mbak Gita? Cuman mau ngingetin aja Mei, waktunya 5 menit lagi. Silakan. Oh, baik, siap. Nah, jadi kalau tadi kita bicara mengenai bagaimana akhirnya keberhasilan itu harus kita raih, ternyata sebetulnya ada pengaruh yang namanya environmental influence. Lagi training digangguin. Atau ini sering terjadi juga Bapak Ibu ya, sudah sih diberikan panggung atau medan perang itu udah kita kasih gitu ya, tapi dihalang-halangi sama atasannya. Itu sering sekali terjadi gitu. Jadi jangan lupakan ada environmental influence sehingga hal tersebut punya pengaruh terhadap keberhasilan. Nah, ini berdasarkan best practice dari PPM sendiri, akhirnya apa sih key success untuk program pengembangan seperti ini? Yang pertama, Bapak Ibu, coaching dan mentoring itu adalah sesuatu hal yang wajib. Ya, mengapa saya juga sebutkan di sini adalah mentoring? Ya, katanya dan program pengembangan itu bukan hanya tanggung jawab SDM, tapi tanggung jawab dari semua elemen. Mentoring ini akan membantu para leaders kita gitu ya, para emerging leaders kita dalam hal ini mungkin rekan-rekan kita di milenial itu untuk lebih memudahkan mereka menyerap informasi, belajar dan hal-hal lainnya. Karena kalau tadi Bapak Ibu lihat lagi ada developmental relationship, belajar dari orang lain, itulah sebetulnya yang menjadi kunci sukses. Yang kedua adalah tadi yang kita sebut dengan challenge assignment. Ya, tantangan nyatanya harus dikasih banget nih gitu ya supaya betul-betul terasa.
pengalaman PPM juga gitu ya, untuk beberapa perusahaan yang betul-betul memiliki komitmen, dia memang keterbukaan terhadap challenge assignment ini luas sekali. Dia boleh explore gitu ya, dan hal tersebut sangat didukung oleh manajemen. Lalu integrated twin talent path. Jadi jangan sampai mereka sudah melakukan proses pengembangan, habis itu tidak ada proses tindak lanjutnya. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, dan paling penting menurut kami adalah sustainables. Jadi jangan sampai hanya sekedar pada kebutuhan yang sekarang saja gitu. Jadi kalau biasanya kita program pengembangan itu kan berjenjang. Berjenjang itulah yang sebetulnya membantu mereka untuk memetakan kemampuannya. Bagaimana mereka tetap menjaga pengetahuannya. Bagaimana meningkatkan pengetahuannya itu karena program pengembangan kita itu mampu dilakukan secara sustainables. Dan yang terakhir menurut kami semua sekalian, Bapak Ibu, ini sebagai closing statement juga gitu ya, the most valuable lessons itu adalah betul-betul benar-benar kita bukan hanya sekadar ngeliat, ya, tapi sebetulnya betul-betul kita nyobain tadi, bagaimana kita betul-betul nyemplung bahasanya. Tapi jangan sampai arti nyemplung ini jadi negatif gitu ya, tapi sebetulnya adalah bagaimana kita akhirnya di-challenge. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, challenge tersebut jangan ditinggalin ya. Jadi setelah kita dorong mereka terus sudah nggak ditolongin. Tapi itulah fungsinya dari mentoring dan coaching, bagaimana akhirnya ketika proses mereka melakukan challenge tersebut didampingi oleh kita sebagai top management, dan hal tersebut harus terstruktur, Bapak Ibu, memang harus direncanakan. Jadi jangan sampai hal tersebut hanya nggak sengaja, tapi harus by design. Itu mungkin Mbak Gita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mei. Sungguh menarik sebenarnya. Dan saya yakin betul para Bapak dan Ibu yang hadir di Pojok Pintar kali ini kayaknya sudah mulai mencatat atau sudah mulai pengen bertanya, tapi bisa ditahan dulu karena kita akan memberikan kesempatan buat Ibu Indah untuk menyampaikan dari sisi sebagai seorang emerging leader nih gitu kan. Beliau ini akan sharing tentang leadership, perjalanan leadership-nya. Dan saya persilakan Bu Indah, mohon izin nanti waktunya kurang lebih 25 menit, jadi saya akan mengingatkan Ibu. Silakan Ibu waktunya. Kita saya share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Oke. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa bersua di acara virtual ini ya, ditambah di Pojok Manajemen, dan mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Baik, kali ini saya akan sharing pengalaman leadership journey saya gitu ya, dan juga mungkin beberapa pendekatan yang diambil oleh Pertamina dalam rangka memastikan bahwa sustainability terkait dengan leader-leader yang ada di Pertamina itu tetap terjaga. Kenapa sih kemudian ini perlu ada, bagaimana kemudian ini diupayakan, dan tujuannya untuk apa gitu ya. Mungkin nanti ini bisa di-share dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua yang ada di sini. Baik, ini adalah background, tadi sudah disampaikan oleh presenternya, oleh Mbak Gita, bagaimana pengalaman saya sebelumnya. Ini diambil dari 4 pengalaman terakhir, bahwa menunjukkan bahwa ada perjalanan ya, di saya ini perjalanan saya, dan perjalanan dari experience karir ini berpengaruh juga, dipengaruhi oleh leadership program yang saya jalanin. Makanya nanti ini course-course-nya kalau dilihat, udah mulai ada People Leader Development Program, Talent Development Acceleration Program, terus Catalyzer Accelerator Program, semuanya sifatnya akselerasi-akselerasi. Buat apa sih kemudian salah satu pekerja Pertamina, contoh dalam hal ini adalah saya, dibuatkan program yang seperti ini? Sebenarnya untuk apa sih gitu ya? Kita akan next. Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mei gitu ya, terkait dengan kalau kita mau mengadakan sesuatu itu harus clear dulu kita tuh mau apa, bagaimana, dan background-nya itu apa. Kadang-kadang ya mungkin insya Allah nggak termasuk salah satu dari kita di sini ya, kita suka latah gitu. Ini lagi musim trennya begini, ikut yuk gitu.
lagi musim talent management, lagi musim pekerja wanita, leader wanita, yuk gitu ya. Sebenarnya apa sih maksud di situ? Nah, ini yang mendasari kami gitu ya, mendasari kami untuk menentukan kemudian kenapa kita perlu. Yang pertama tadi sudah disampaikan needs-nya ya, apapun terkait dengan bisnis. Jadi kalau udah perusahaan ngomongnya ngembangin orang, nggak cuma ngembangin, tapi sebenarnya ujung-ujungnya tuh relevan nggak sih sama kondisi bisnis kita gitu ya, baik yang sekarang maupun tadi berpikirnya adalah jangka panjang. Jadi RJPP, RKP, kemudian challenge, kalau kita bilang kalau di Pertamina itu ngalamin triple shock impact gitu ya, ada pandemic, kemudian ada dolar gitu ya, kemudian ada harga minyak gitu ya. Kondisi itu adalah shock-shock yang membuat kita harus doing something, atau kalau enggak kita akan tenggelam gitu ya. Kemudian kita juga harus menimbangin biaya-biaya terhadap orang tuh gimana, personal cost budgetnya gimana. Ada juga kemudian demand driver dari bisnis yang dijalankan oleh satu perusahaan, apa sih yang paling prioritas untuk kita kejar, baik terutama untuk yang ke depan. Kalau kita cenayang gitu ya, kira-kira prediksinya bisnis ke depan itu mau bagaimana. Nah, ini udah mulai nih, di sini kita pertimbangkan, kemudian setelah itu kita lihat kalau kita punya kebutuhan untuk itu gitu ya. Kalau kita punya rencana bisnis seperti itu, kemudian kemampuan orang-orang kita gitu ya, kekuatan orang-orang yang dimiliki itu udah seperti apa, yuk kita lihat lagi. Berapa banyak orang yang pensiun, bagaimana FT approach-nya itu seperti apa, itu kita lihat lagi, kita mapping lagi bersama. Hal lain apa? Vacant position. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya, walaupun di tengah pandemik mungkin beberapa perusahaan yang harus melay-off pekerjanya dikarenakan kondisi, tapi ada juga perusahaan yang ternyata masih gitu ya, masih mengalami vacant position, terutama untuk jenis-jenis pekerjaan yang memang sangat sulit didapat di pasar. Nah, ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan gitu ya untuk menentukan arah sebenarnya kita mau apa dengan manpower planning kita gitu ya, terkait dengan people. Hal lainnya yang kita lihat adalah terkait dengan productivity. Jadi kalau ukuran-ukuran dalam suatu perusahaan gitu ya, apalagi private company gitu ya, itu akan mempertimbangkan kinerja-kinerja keuangan gitu ya, memastikan bahwa perusahaannya dalam keadaan sehat. Bagaimana revenue per manpower-nya, bagaimana EBITDA-nya, bagaimana cost-nya gitu ya, bagaimana production-nya, bagaimana kemudian sales-nya, bagaimana keseimbangan antara cost dan support-nya, apakah memang itu adalah kombinasi terbaik. Nah, itu dipertimbangkan. Hal-hal ini yang mendasari langkah selanjutnya kita akan bagaimana terhadap manpower kita, gitu ya. Nah, ada 3 skenario yang biasanya digunakan, gitu ya, yang biasanya digunakan terkait dengan bagaimana manpower planning-nya adalah apakah kita akan build, itu berarti kita harus menyiapkan, mendevelop talent-talent yang ada di dalam. Apakah kita akan borrow atau partnership menggunakan, mengoptimalkan talent-talent yang berada di luar. Ya, dalam hal ini adalah coba kita lihat dulu di internal Pertamina, kalau Pertamina ya, karena Pertamina kan holding subholding gitu ya, beberapa subsidiaries juga ada, jadi pools-nya, kolamnya, source-nya di internal Pertamina Group sendiri itu memungkinkan. Atau memang kita harus membeli talent baru nih, kita dari luar nih, baik yang sifatnya fresh graduate maupun yang experience. Pada saat ini akan lebih engage, loyalty-nya juga terbangun, motivasinya juga terbangun, adalah prioritas pertama yang akan pemegang gitu ya, pemegang saham juga berpendapat sama, adalah kita membangun talent-talent dari dalam, build dengan harapannya sustainability-nya terjaga. Nah, dari sini gitu ya, kalau kita sudah meyakini bahwa oke, prioritas pertama adalah build. Jadi apa nih yang udah ada di dalam diri, yang udah ada di dalam perusahaan. Perlu disampaikan, tadi Mbak Med juga sudah menyinggung bagaimana populasi milenial di 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan gitu ya. Bahkan di saat ini gitu ya, Pertamina pun milenialnya itu sudah di angka 60% lebih. Dalam arti, dan kita mengalami moratorium kurang lebih hampir 10 tahun, 9-10 tahun, itu tidak mengadakan rekrut di tahun 2000 terakhir itu
2001 ya. Sebelumnya 10 tahun sebelumnya nggak ada. Sehingga ada gap, ada generation gap, ada demographic gap yang menyebabkan orang-orang yang di bawahnya yang notabene sekarang millennials itu akan memegang tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya. Nah, bagaimana bisa gitu ya mereka dalam relatif dengan exposure yang kalau dalam kondisi nature-nya masih relatif minim gitu ya, masih muda, siap untuk menduduki jabatan-jabatan posisi-posisi kritikal. Nah, ini akan menjadi salah satu yang mendasari juga ketersediaan suksesor kita gitu ya. Suksesor kita di 5 tahun ke depan apakah cukup. Nah, memang ketika ngomongin successor gitu ya, ngomong succession plan, ngomongnya adalah lebih banyak ngomongin jauh ke depan. Gitu ya, karena kalau katanya kan semakin kita baik merencanakan gitu ya, itu akan sudah mulai memprediksi seberapa nanti kita mendapatkan keberhasilannya. Nah, ini yang akan setelah tadi build di pertama tadi ya, bahwa kita berkomitmen bahwa prioritas pertama adalah membangun talent di dalam organisasi. Kemudian bagaimana kita membangunnya, ini adalah konsep yang dilakukan gitu ya, yang kita lakukan. Di sini disebutkan tadi juga beberapa hal sudah disampaikan Mbak Mei. Jadi pada kesempatan ini saya menyatakan positif gitu ya, alignment antara yang disampaikan Mbak Mei dengan implementasinya kurang lebih memang seperti itu gitu ya. Ada talent sourcing dulu, talent sourcingnya dari mana gitu ya. Tadi sudah disampaikan bisa dari internal perusahaan, baik yang sifatnya grup gitu ya, Tamina Group gitu ya, maupun dari eksternal perusahaan, baik yang experience gitu ya, ataupun dari fresh graduate. Lalu talent acquisition-nya tadi, secara simple memang akan digambarkan ke dalam dua matriks. Ke dalam matriks 9 grid ya, 9 grid dengan dua sumbu. Kalau kita bilang sumbu X-nya itu adalah tadi disampaikan oleh Mbak Mei ada performance, sumbu Y-nya adalah potensi. Nah, sebenarnya di dalam performance dan potensi itu atributnya banyak. Nah, sekarang akan kita lihat nih, dari talent-talent yang tersedia, kerja-kerja yang tersedia, akan kita pilih eligibility-nya. Kita lihat eligibility-nya. Apa aja sih yang kita lihat gitu ya, kalau di kami, performance itu is a must gitu kan, kinerja, karena kinerja merepresentasikan bagaimana seseorang bisa memberikan output productivity dan kontribusi yang terukur. Dan kita melihatnya tidak hanya 1 tahun penilaian, tapi kita akan lihat tren 3 tahun. Karena akan kita lihat seberapa konsistensinya orang tersebut, apakah kemudian semakin meningkat, apa kemudian memang konsisten bagus, kita akan lihat. Lalu ada sumber lainnya yang kita lihat adalah leadership potensialnya. Kalau dia memang current gitu ya, current performance dia bisa bagus, kita lihat secara potensi kalau dia dikasih challenge lebih gitu ya. Kalau kemudian dia dikasih tantangan-tantangan yang lebih, apakah dia memang punya potensi untuk berhasil, potensi untuk bisa mengatasi. Itu yang kedua. Kemudian ada integrity. Tadi juga disampaikan oleh Mbak Mei ada beberapa gitu ya karakteristik-karakteristik yang dipertimbangkan untuk menjadi talent, integrity. Dan kita gimana sih cara kemudian memastikan bahwa orang itu berintegritas? Selain track record, selain juga exposure, selain juga performance yang diobservasi gitu ya oleh baik atasan maupun oleh HC sendiri, kita lakukan assessment. Jadi khusus integrity assessment selain nanti ada di leadership potential assessment juga ada tes sendiri kalau di kami gitu ya. Dan ini akan kita lakukan tes kepada para pekerja gitu ya. Kemudian usia. Kenapa usia kemudian menjadi krusial? Iya, karena kita nyiapinnya bukan hanya untuk current. Kita nyiapinnya nih untuk posisi-posisi leader pekerja-pekerja muda untuk mengisi posisi-posisi yang next itu nanti 4 tahun, 5 tahun akan duduk pada posisi-posisi strategis. Bayangkan kalau kita kemudian yang kita pupuk gitu ya, yang kita develop umurnya sudah masuk senja, begitu dia sudah mau dipanen, ternyata sudah harus masuk usia pensiun. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Pun kita akan lihat seberapa sih sebenarnya mayoritas demografik dari pekerja-pekerja kita, ya. Track record dilihat, digital footprint dilihat, kita akan melihat kalau orang itu memang hasil tesnya integritasnya baik,
semuanya baik, kita lihat dari track recordnya, kemudian dari digital footprintnya, gitu ya. Baik, kalau kadang-kadang kita kalau bahasa jargon jejak digital itu jahat gitu ya. Nah itu karena kita akan melihat gitu ya seberapa dia positif terhadap lingkungan sosial di dalam medsosnya misalkan gitu ya. Learning agility juga menjadi kunci, apalagi di era yang sangat dinamis ini gitu ya. Banyak disruptifnya gitu ya, pandemik, itu hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya harus kita lakukan. Loncatan dari satu situasi ke situasi lain harus dipelajari dengan cara yang tepat dan efektif. Itu learning agility sangat diperlukan dan juga digital safety. Kayak sekarang nih, ini adalah salah satu bagaimana kita mindset kita untuk diklikkan gitu ya, untuk bisa tetap stay relevan dengan situasi apapun. Kemudian ada talent classification, tahapan selanjutnya. Nah, talent classification ini tadi ada talent pool matrix. Kalau udah semua data-data ini ada, kita mappingkan mana yang masuk ke dalam talent pool. Kemudian ada talent review meeting dari para pimpinan. Kemudian ada profile match up. Dan ini sesuatu yang mungkin tidak semua melakukan adalah aspirasi. Nah, di kami gitu ya, di kami aspirasi itu sangat dilihat sehingga nanti saat memapping seseorang itu akan mengalami mobility opportunity seperti apa gitu ya, mobility career seperti apa, itu aspirasi sangat dilihat. Karena kalau talent-talent itu sudah talent-talent terbaik dan aspirasinya itu align, maka hasil outputnya pun akan didouble. Pengalamannya begitu ya. Candidate comparison sehingga mereka kemudian ditetapkan sebagai suksesor dan direncanakanlah program-program development-nya. Nah, program development tadi juga pakai sama seperti yang Mbak Mei sampaikan, konsep 70-20-10. 70-nya adalah experiential learning-nya, kemudian ada social learning-nya, ada coaching, mentoring, dan juga ada formal learning-nya, atau kita bilang zaman waktu dulu adalah classroom, misalkan itu ya, formal learning. Talent mobility, kalau ini orang sudah mengalami semuanya, kemudian mau diapain nih exposure-nya nih? Exposure yang paling clear gitu ya adalah menjadaki challenge atau pekerjaan diberikan otorisasi kepercayaan kepada jabatan baru. Baik yang sifatnya rotasi, promosi, pindah direktorat, pindah skill group, prospect subsidiaries maupun cross entities gitu ya, termasuk exposure di antar BUMN itu juga sebagai bagian dari talent mobility. Dan bagaimana talent retention-nya. Ini konsepnya gitu ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan apalagi program-program leadership yang memang untuk talent-talent dengan kriteria kanan ya, dalam arti adalah hypo atau high performer, maka akan dilihat nih karakteristik, persyaratan-persyaratan sehingga nanti hasilnya diharapkan sesuai yang diekspektasi oleh perusahaan, dalam hal ini adalah mensupport bisnis ke depan. Nah, ini contoh leadership development program yang kita conduct gitu ya, dalam rangka memastikan bahwa leadership pipeline itu terjaga. Jadi dengan background dasar atas new business expansion dan juga new capabilities preparation ya. Jadi tadi ada beberapa capability memang harus direview gitu ya, harus direview secara rutin apakah masih align, apakah masih stay relevan dengan kondisi tuntutan dari bisnis. Nah, itu di-review terus. Nah, ini adalah emerging leader untuk supervisory development program, kita namanya Trailblazer ya. Kalau dulu namanya Talent Development Acceleration for Mid-Level. Jadi udah mulai supervisor yang outstanding, masuk ikut program, kemudian naik lagi kalau nanti dia masih terjaga sebagai talent, dia akan mengikuti program berjenjang lainnya yaitu Catalyzer. Ini dipersiapkan untuk menjadi VP or SVP, kemudian naik lagi gitu ya. Exposure lainnya udah mulai sebagai director, dia akan mengikuti beberapa pembekalan yang sifatnya memperkuat directorship-nya gitu ya dengan secara berjenjang. Nah, ini sudah disampaikan ada di kanannya gitu ya, prime 1 untuk apa, prime 2 untuk apa, prime 3 untuk apa. Ini adalah tingkatan-tingkatan. Ini menunjukkan apa? Bahwa tidak ada yang namanya leadership program atau bagaimana mendapatkan emerging leader atau leader-leader muda itu dalam waktu seketika. Kita nggak apa-apain, atau outputnya jadi bagus gitu ya. Itu hampir tidak mungkin di tengah kondisi yang sangat dinamis saat ini gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu. Nah,
Ini adalah salah satu framework yang kami gunakan dalam rangka memastikan jika nanti sampai puncak exposure yang tadinya harus didapatkan mungkin harus 15 tahun, mungkin bisa didapat 5 tahun karena exposure percepatan dalam program ini. Intervensi yang dilakukan dalam rangka mengasah tadi wisdom-nya, leadership-nya, business skill-nya gitu ya. Itu dilakukan. Nah, ini saya akan sharing bagaimana yang sebelum ini yang Leadership Development Program ini saya jalankan di dalam diri saya gitu ya. Kebetulan Trailblazer saya menjalankan, Catalyzer saya menjalankan, kemudian Prime juga Directorship saya jalankan. Jadi ini hampir segitiganya hampir penuh lah ya saya jalankan. Ini adalah journey saya gitu ya. Ketika saya menjalankan program ini ingin menunjukkan bahwa duduk sampai dengan di posisi saat ini itu bukan karena hasil 1 hari 2 hari gitu ya, tapi memang perusahaan itu sudah memberikan jalur gitu ya, sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga pada waktunya yang diprediksi perusahaan seseorang itu siap untuk menjalankan di situ gitu ya. Ini adalah Trailblazer. Kalau kita lihat Trailblazer tadi di bawah, berapa lama saya ngalaminnya itu ada 1 tahun. Di tahun 2016 sampai dengan 2017. 2016-2017 ini karena 2016-nya di September dan berakhir di September 2017. Yang saya dapatkan adalah formal learning. Pembelajaran classroom, leadership, business management, functional program, itu semua saya dapatkan di classroom. Kemudian action learning project, cuma karena ini levelnya supervisor ya, adalah action learning project di current position saya, di jabatan. Dan projectnya sifatnya individual. Jadi saya membuat sesuatu yang baru, strategik inisiatif gitu ya, kemudian dengan mekanisme tertentu gitu ya, sampai dengan melakukan pembaruan dan deliverables yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Di Action Learning Project ini adalah 2 yang diukur selain projectnya, juga adalah pengasahan terkait dengan leadership-nya. Tadi yang pasti semua program ada ya, seperti sudah disampaikan Mbak Mei juga, ada coaching-nya. Jadi baik dibekali dari internal coaching, yaitu adalah atasan gitu ya, atau atasan yang bekerja. Kemudian juga ada external coaching. Jadi dengan salah satu learning partner kita, mereka juga memberikan coaching kepada kita. Dan juga karena ini kita sudah mulai jadi supervisor gitu ya, sudah jadi assistant manager, ini juga kita diminta juga untuk mengcoach. Nah, ini udah mulai belajar. Di sini jabatan saya waktu itu adalah Assistant Manager dan Senior Human Capital Business Partner. Di perjalanan kedua, kemudian dilihat lagi, diseleksi lagi, saya masuklah ke Catalyzer. Dengan tadi ya, dengan eligibility-nya banyak tadi ya, masuk lagi nih di sini. Nah, ini sangat beragam dan sangat kaya banget sehingga membentuk karakter kepemimpinan, kemudian wisdom-nya itu di sini. Formal learning-nya diperdalam lagi, sudah ngomonginnya enterprise capability. Leadership-nya terus dipertajam, kemudian personal enterprise plan, itu kita sudah mulai aware terhadap diri kita, bukan hanya terhadap lingkungan kerja, ya. Bu Indah, maaf mungkin saya mengingatkan, waktunya 5 menit lagi. Silakan. Siap. Jadi personal enterprise plan, bahkan kita memandang diri kita itu as enterprise, yang sudah mempertimbangkan antara lifestyle gitu ya, lifestyle, jadi kehidupan di luar pekerjaan dan kehidupan luar pekerjaan. Itu di-align-kan. Ini sesuatu yang sangat menarik ya, karena selama ini mungkin kita pikirnya kerja itu ya kerja, yang dipertimbangkan semuanya terkait dengan pekerjaan. Kalau ini enggak. Bagaimana pandangan terhadap anak, bagaimana kemudian terhadap pasangan hidup gitu ya, bagaimana terhadap pertemanan gitu ya, terhadap lingkungan sosial dan lain-lain. Kemudian ada immersion action learning project yang sebelumnya individual, sekarang sudah mulai grup dan bahkan mengerjakan project di luar dari pekerjaannya. Kayak saya sebelumnya adalah orang HC ya, kemudian dapat projectnya adalah terkait dengan project supply demand gas. Bayangin kan sesuatu yang jauh. Tapi kita karena enterprise capability-nya dibangun, kita harus bisa melihat sudut pandang dari aspek bisnisnya, gitu ya. Kemudian periodic internal dan external coaching itu tetap, dan coach-nya sekali ini kalau yang sebelumnya adalah oleh atasan, kalau ini adalah oleh senior leader
Jadi senior vice president, kemudian direksi-direksi anak perusahaan itu menjadi coach kita dan mentor kita. Mobility opportunity, ini exposure yang sangat baik banget gitu ya, karena tadi orang harus diceburin. Jadi mobility opportunity ini adalah bagian dari program yang kita memungkinkan untuk mutasi, shadowing, kemudian juga swapping gitu ya. Banyak hal di situ yang bisa dilakukan, assignment. Nah, itu apa namanya, project baru. Nah, itu mobility opportunity. Hal lain yang sangat menarik, bahkan ketika kita dibentuk sebagai seorang leader, bukan hanya berkontribusi untuk diri ataupun untuk perusahaan, tapi kita diharapkan mempunyai social contribution terhadap lingkungan di luar perusahaan. Jadi kayak waktu itu saya mengelola bersama teman gitu ya, 70 dari UKM, kita bikin pelatihan, kita bikin penyuluhan gitu ya, kepada mereka, beberapa kali training buat mereka gitu ya, dan untuk mengembangkan usaha dari yang mereka jalankan, home industry. Itu salah satu yang menjadi output sangat baik dalam program ini. Saat itu jabatan saya adalah sebagai performance competency manager dan sebagai komite komisaris di PT Patra Jasa. Nah, selanjutnya kemudian bagian dari juga mobility opportunity, sekarang saya di-assign-kan untuk menjadi operation and marketing director yang notabene udah meninggalkan pekerjaan human capital, HC. Udah skill grupnya udah nggak sama lagi. Sekarang saya jadi orang operasi, tapi bekal saya, exposure saya dulu sebagai orang HC dan juga pembekalan di leadership itu sangat membantu gitu ya, untuk saya bisa melit sekarang ini di PTC, Pertamina Training and Consulting. Dan sampai saat ini pun saya masih terus dikalikan apa namanya, pembekalan directorship program dan corporate level for executive. Nah, ini sekarang saya di PTC, bergerak juga di consulting, ada training, ada event organizer, jasa pengamanan, assessment center juga kita ada, manpower supply kita juga ada, dan ini sekarang pekerjaan saya yang sangat berbeda dengan waktu saya di Human Capital. Dan terakhir, ini adalah salah satu yang saya suka, gitu, yang saya suka, dan ini yang saya yakini bisa membantu saya untuk masih stay gitu ya, masih terus gitu ya, mengembangkan diri gitu ya, adalah can do attitude. Bagaimana kita bisa dealing dengan problems, punya pikiran positif, percaya diri, termotivasi, enthusiastic, dan bersyukur. Itu sih yang paling penting ya. Satu lagi gitu ya, yang paling kemudian sangat relevan dengan situasi sekarang adalah learning agility. Ya, tidak pernah berhenti belajar, dan bagaimana kita bisa loncat dari satu situasi ke situasi lain secara cepat. Terkonek, kemudian curious, dan juga relevan gitu ya, konteksnya dapat. Itu menjadi salah satu menurut saya kesuksesan kita gitu ya, sebagai peserta gitu ya, maupun juga saya sebagai HC, untuk bisa selalu memberikan kontribusi terbaik sesuai yang diharapkan. Itu dari saya, dan closing statement dari saya kali ini adalah leadership itu adalah bukan tujuan akhir tapi sebagai perjalanan gitu ya. It's a marathon, not a sprint. It's a process, not an outcome. Jadi nggak ada leader yang ujuk-ujuk jadi gitu ya, instan, tapi itu adalah suatu perjalanan. Dan mari kita berpetualang, berpetualang, mendapatkan adventure yang menarik gitu, dan itu sangat mari kita nikmati perjalanannya gitu ya. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi ke Mbak Gita. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Indah, sungguh menarik, dan saya sebenarnya lebih terutama adem ngedengerin Bu Indah ini ya. Gitu. Oke, baik. Ya, ternyata terima kasih juga Bu Indah, dan terima kasih kembali juga buat Mbak Menita tadi atas sharingnya yang sungguh sangat menarik, dan semoga bisa memberikan inspirasi. Dan sebelum memunculkan inspirasi, mungkin perlu ada sedikit pencerahan. Nah, makanya kita masuk pada sesi Q&A. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nih, monggo tadi dibuka lagi catatannya, kemudian dibuka lagi rasa penasarannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi dengan dua pembicara kita yang sangat cantik ini, monggo, saya persilahkan. Nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, silakan, pasti akan langsung dijawab tentunya. Silakan Bapak dan Ibu, silakan raise hand. Raise hand ini ada di reaction di bagian bawah, kemudian Bapak dan Ibu bisa raise hand-nya.
Wah, nih nampaknya belum ada, kayaknya nampaknya masih mencoba mencerna terlebih dahulu, ya, Mbak Mei, juga dengan Bu Indah, gitu kan ya. Nah, oh oke, akhirnya. Baik, saya izin untuk ke Bapak Anas Azwar. Ternyata ada mulai muncul pertanyaan. Baik, ada Bapak Anas Azwar, kemudian dengan Bapak Ismail Radiansyah Siregar. Izin saya satu persatu dulu ya. Saya akan mencapa dulu ke Bapak Anas Azwar. Selamat sore Bapak Anas. Selamat sore, Mbak Wah, Gita. lagi di kantor kayaknya ya Pak? Iya, masih. Oke, baik. Bapak sudah di spotlight. Silakan menyampaikan langsung pertanyaannya Pak. Terima kasih, Mbak Gita, kesempatannya. Ini mungkin lebih ke Ibu Indah, atau boleh siapa saja nanti. Saya termasuk orang yang merasakan betul manfaat training yang diberikan oleh perusahaan. Dan terasa banget perkembangan atau percepatan diri gitu. Apakah itu kepribadian, capability dalam bekerja dan lain sebagainya. Ini kalau materi tadi kan banyak perspektifnya ke perusahaan. Nah, sekarang saya nih sebaliknya, perspektifnya pribadi sebagai pribadinya gitu, bukan perspektif kita sebagai HC. Gimana gimana kita supaya kita tuh terlihat oleh perusahaan. Artinya kita perusahaan gede dengan sekian ribu pegawainya, gimana kita make sure karir path kita tuh ada gitu, memastikannya itu. Karena kita jauh dari kantor pusatnya, umpamanya kita jauh dari pantauan manajemen yang hari-hari kita udah tenggelam dengan rutinitas dan kesibukan yang padat dari pagi sampai sore, lembur malam gitu. Itu aja sih. Terima Oke. kasih Mbak Gita. Terima kasih Pak Anas. Nah mungkin tadi sebenarnya Pak Anas sempat sedikit curcol gitu ya, dan mungkin ini juga sebenarnya pengalaman yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya. Mungkin saya lempar dulu ke Bu Indah dengan Bu Mei. Kira-kira kan sebenarnya intinya gini, gimana caranya saya itu bisa dikenal gitu kan oleh manajemen, jadi biar kayak, hey ini ada saya di sini gitu ya Pak Anas ya, gitu kan. Nah itu gimana? Mungkin boleh dulu ke Bu Indah atau Mbak Mei, monggo silakan. Mau Bu Indah dulu? Mungkin dengan pengalamannya silakan Bu Indah. Gimana Ya, sih? oke. Assalamualaikum Pak Anas. Sehat ya Pak ya. Oke Pak, nih pertanyaannya. Ini pertanyaan kita bersama mungkin ya. Jadi gimana sih biar kelihatan gitu ya di tengah lautan pekerja gitu ya. Yang pasti tadi kalau Bapak paham eligibility yang dilihat, yang diukur gitu ya, penuhi itu. Jadi eligibility-nya kan tadi kalau di Pertamina kebetulan banyak ya Pak ya, tapi tidak semua perusahaan kan punya eligibility yang seperti itu ya. Kayak tadi performance-nya is a must. Itu standar tuh mandatory itu. Ada apa requirement standar. Performance-nya harus baik. Kemudian tadi kata potensi-potensinya. Nah, kalau ngomongin leadership itu bukan hanya output performance tapi sudah behavior nih. Gimana kita komunikasi dengan orang lain secara baik, gimana kita bisa menyampaikan inisiatif-inisiatif dengan baik, gimana kita bisa berkolaborasi dengan orang secara baik, gimana kita bisa ikut contributing to team success ya. Jadi banyak project-project di luar dari pekerjaan kita ikutin. Dengan kata lain, kalau saya menguatkan gitu ya, memberikan share kepada member-member saya gitu ya, banyak-banyak ikut eskul. Eskul itu apa? Pekerjaan di luar dari pekerjaan harian kita. Orang akan melihat kita nih, kalau sama dia asik nih kerjanya nih, nggak hitung-hitungan nih. Oh dia banyak nih ngasih pendapat nih. Oh dia bisa nih begini nih. Itu akan dilihat. Bukan hanya, dia jadi nggak dicintai cuma sama atasannya, bahkan dicintai oleh peer-nya. Jadi aku bilang, jangan pernah pelit untuk kita nolongin orang, sharing ke orang, atau kita kasih bantuan ke orang.
karena benefitnya yang akan kembali lagi ke kita, gitu ya. Oh, saya jadi dikenal ini, dikenal itu ya. Itu kalau menurut saya sih itu ya, dan tunjukkan antusiasme terhadap apapun. Orang kan kelihatan nih, oh saya rajin kerja nih, tapi saya sih diem aja kalau meeting. Saya tahu nih punya sesuatu nih, tapi saya nggak omongin. Nah tadi, hati-hati dengan keasikan di dunia sendiri seperti yang Bapak sampaikan, tenggelam di dunia sendiri. Itu kadang-kadang menenggelamkan kita dalam arti yang sesungguhnya. Potensi-potensi yang harusnya bisa keluar jadi tenggelam, gitu ya. Karena gini, sebenarnya karir itu bukan orang lain yang membuka, tapi we open the opportunity. Kita akan create career opportunity. Dengan cara-cara itu, orang akan terbuka nih. Begitu ngeliatin, si ini enak nih, jadi leader ini nih, ikutin task force apapun. Itu akan sangat membantu dan memperkaya kita. Mungkin itu ya, sharing pengalaman dari yang saya dapatkan gitu ya. Dengan kadang-kadang saya juga nggak niat pengen dikenal orang gitu, tapi alhamdulillah kalau ada apa-apa aku diikutin, hayu gitu. Aku kan orangnya mauan aja ya, gampangan gitu. Gampangan diajak ini, hayu. PPM ngajak kerja sama, hayu gitu kan, hayu gitu misalkan itu. Gitu mungkin Pak Anas, mudah-mudahan cocok sih Pak. Semangat terus. Terima kasih. Nah, betul sebenarnya Bu, kita yang pasti itu sebagai pekerja itu harus paham dulu sebenarnya kriteria yang dicari itu kayak apa. Dan kemudian nggak pernah berhenti untuk aktif, tampil, dan tadi saya suka dengan open create your career sebenarnya. Clue-nya di kita sebenarnya, pintunya ya Bu ya. Oke, Mbak Mei mungkin mau ada yang ditambahin Mbak Mei? Oke, mungkin sudah cukup terjawab dengan Bu Indah, tapi memang benar tadi highlight-nya adalah inisiatif sih ya. Kalau tadi saya sempat cerita ada dimensi unjuk kerja, nah sebetulnya hal tersebut yang bisa juga menjadi guidance untuk Bapak, gitu ya, bagaimana kita mengembangkan secara personal terlebih dahulu untuk kita bisa open gitu ya, tadi lakukan komunikasi kayak Bu Indah, supaya diajak kita kerjasama tuh gimana sih? Ya kita harus mulai ngajak dulu gitu, artinya proses kita menjadi komunikator tuh harus sangat baik gitu ya. Lalu temukanlah sesuatu yang betul-betul menjadi leverage. Saya setuju dengan Bu Indah dan saya alami juga gitu. Jadi kalau diajak apa-apa tuh mauan gitu ya, hayuan gitu. Jadi memang otomatis mau nggak mau dengan kita jadi mauan dengan hal-hal yang diajak sama organisasi, ada hal yang kita korbankan gitu ya, ada waktu gitu ya Bu Indah pasti kayak oh ya udah deh udah sibuk banget nih gue nggak bisa gitu. Nah itu langsung lah satu pintu kebaikan tertutup tuh biasa di sana. Di sisi yang lain tuh juga bagaimana akhirnya kita cukup terbuka, baik itu saran, baik itu kita terbuka untuk juga bisa memberikan satu feedback gitu ya, tapi feedback yang membangun pastinya. Tapi memang kuncinya adalah bagaimana kita melakukan inisiatif sih, dan akhirnya mau nggak mau tadi balik lagi yang Bu Indah bilang, learning agility-nya tuh harus tinggi banget gitu. Jadi proses kita beradaptasi dan hal-hal lainnya gitu, dan bagaimana kita mau tampil, dan itu sebetulnya kan betul-betul dari dalam diri banget Bu Indah ya gitu. Jadi dorong banget tuh diri kita emang mau untuk menerima sebuah challenge. Mungkin seperti itu Pak Anas, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mei, terima kasih juga Mbak Bu Indah. Baik, Pak Anas sudah cukup terjawabkah apa yang Oke, sudah dengan jempolnya ya Pak. Terima kasih, bahkan sampai ngasih 2. Baik, sekarang saya beralih kepada Bapak Ismail Radiansyah Siregar. Selamat sore Pak Ismail. Selamat sore Bu Gita, Bu Indah, dan Ibu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya bisa bertanya langsung. Pertama mungkin saya kenalkan dulu, saya Ismail dari Arta Jasa. Arta Jasa itu pengelola layanan ATM bersama. Sebenarnya banyak Bu Gita izin yang mau saya tanyakan, cuman karena waktu terbatas ya pasti ya. Saya coba mungkin pilih 2 kalau boleh. Ya. Boleh Pak. Boleh ya. Yang pertama mungkin pertanyaannya standar Bu Indah sama Bu Mei dengan kondisi pandemi ya. Ini terus terang kami di training gitu ya. Ini agak kesulitan dalam hal monitoring ya, terutama evaluasi pasca training gitu ya. Apalagi untuk leadership. Jadi, kalau seandainya pas masuk kan kita kelihatan gitu ya, orangnya ada, fisiknya ada, interaksinya terlihat. Nah ini kalau dalam kondisi pandemi ini kan
agak susah ya. Mereka interaksinya entah di mana. Kebetulan kami menerapkan full WFH nih, Bu. Jadi kita memang tidak ada masuk ke kantor sama sekali ya, kecuali hal-hal tertentu saja yang dibutuhkan, tapi full WFH. Jadi kita agak susah nih, Bu, untuk memantau terutama perkembangan leadership, karena kita coba pakai formal training gitu ya. Akhirnya kami coba pakai formal training. Pertama, bahkan kita nggak tahu pada saat melaksanakan training itu mereka nonton atau maksudnya lihat gitu ya, atau lihat sambil tiduran gitu kan, atau seperti apa kita nggak tahu gitu ya. Itu yang pertama. Akhirnya saya coba, oke, setelah itu kita wajibkan mereka untuk sharing gitu ya, untuk sharing kepada seluruh departemennya gitu ya. Lalu kemudian setelah sharing kita wajibkan juga mereka untuk melaksanakan coaching dengan atasannya. Nah, kembali nih, katanya WFH ini jam kerja tuh jadi nggak jelas gitu ya, sampai jam berapa. Nah, itu kita susah memantaunya gitu ya. Nah, itu jadi kita kalau di kami coba untuk menambahkan unsur-unsur informal learning ya. Jadi kita bikin WhatsApp dan segala macam gitu. Ya ini cita-cita mungkin beberapa tempat pengen bikin learning organization, kita coba pakai itu. Cuman itu malah makin susah lagi kontrolnya ya di dalam saat pandemi ini. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi Bu Indah, mungkin ini terkait ke Bu Indah khususnya. Karena tadi saya mendengar ada leadership dengan keluarga ya Bu ya. Apa tadi balance antara dunia kantor dan dunia luar gitu ya. Ini mungkin kalau boleh saya explore Bu lebih jauh, karena terus terang ini masih jadi pertanyaan saya, apalagi di saat pandemi ini. Karena kalau dulu kita kerja di kantor, istri kita nggak ikutan, ya di rumah atau di kantornya gitu ya, atau suami kita nggak ikutan untuk yang perempuan. Nah kalau sekarang ini kan saya kerja, istri saya ada di sebelah saya, anak saya juga school from home, yang belum sekolah yang main sama saya. Ini dicampur aduk jadi satu, kita nggak jelas mana kerja, mana keluarga, mana itu dia benar-benar bergabung gitu ya. Belum kalau yang istrinya mungkin kerja ya bisa jadi sebelahan gitu ya, sama-sama teriak-teriak. Nah ini gimana ya? Artinya dari perusahaan kita melihat harus ada engagement bukan cuma ke pegawai, tapi juga ke keluarganya supaya mendukung kerja di rumah kan. Jangan sampai suaminya meeting sampai malam, istrinya manyun gitu kan ya. Pengalaman ya, cerita curcol ya. Istri saya di sebelah Bu. Jadi, kalau Ibu. Jadi ya artinya mungkin leadership ini juga berkembang bukan cuma leadership kepada pegawai ya, tapi leadership juga mengelola pegawai, keluarga, anak dan seterusnya bergabung jadi satu. Nah mungkin itu Bu Indah, Bu Mei, Bu Gita pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Hidup Pak Ismail ya dengan yang mewakili para. Monggo Bu Mei. Mbak Mei, pertanyaan pertama. Oke, baik Pak Ismail. Salam kenal. Semoga sehat selalu Bapak dan keluarga dan istrinya yang di sebelah ya. Oke, Pak Ismail, ini menarik ya. Proses bagaimana kita lakukan monitoring pelatihan padahal dalam kondisi kita masih work from home. Sebetulnya Bapak, ketika kita menentukan objektif saat kita melakukan proses pengembangan, nah hal itu yang akan menjadi tolak ukur utama. Jadi saat tadi ya, kalau tadi sempat cerita bagaimana kita menyusun sebuah program pengembangan, kita mulai terlebih dahulu dari indikatornya. Ketika tadi Bapak sampaikan, ini adalah leadership. Kalau seperti itu, challenge utamanya adalah apa sih sebetulnya yang ingin Bapak kembangkan dalam pelatihan itu. Pelatihan leadership, misalnya terkait dengan problem solving. Bagaimana mereka betul-betul mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan data dan fakta. Nah, hal tersebutlah yang nanti akan kita lihat gitu ya, karena kalau kita bicara leadership kan soft sekali gitu, tapi kan kalau dengan ada bantuan yang kita sebut dengan perilaku atau behavior, unjuk kerja yang mereka tunjukkan selama program pengembangan itu masih berlangsung, itu akan memudahkan kita, Pak. Saya juga menemukan problem yang sama gitu, Pak Ismail gitu. Bagaimana akhirnya kita kalau hanya mau proses monitoring ini, kalau tidak ada sama sekali perilaku yang mau kita ukur, nah itu akan sangat sulit. Tapi jika kita mulai, tadi seperti Bu Indah juga sepakat gitu ya, program pengembangan ini kita betul-betul susun secara terstruktur gitu ya, dalam nanti proses monitoringnya pun akan lebih memudahkan untuk kita. Baik itu nanti melakukan secara WFH ataupun tidak.
Salah satu lagi metode yang bisa Bapak lakukan adalah multi-rater, Pak. Jadi, tanyalah kepada siapa yang sering berinteraksi dengan beliau. Atasan, bawahan, peers, gitu ya. Bagaimana perilaku tersebut bisa dia tunjukkan. Asal Bapak memang ketika program pengembangan itu sudah menentukan dulu di awal. Kalau tidak, jadi sulit, Pak. Yang kita sebut biasanya learning objektifnya. Gitu. Kalau learning objektif hanya pada tataran knowledge gitu ya, yang kita ukur ya melalui pre dan post test. Tapi kalau ingin pada perilaku, otomatis kita tanya nih ketika awal, perilaku apa yang harus muncul, nah nanti baru dilihat terakhirnya. Itu kalau secara proses pengembangan, kalau kita sudah membuat desainnya terstruktur, Pak Ismail. Mungkin monggo kalau Bu Indah ada tambahan, silakan. Baik, Bu Mei pada prinsipnya sama. Jadi, Assalamualaikum Pak Ismail, salam kenal dari saya. Salam kenal juga untuk Ibu yang ada di sampingnya. Jadi, di era pandemik ini memang yang kekhawatiran-kekhawatiran dulu yang kita hindari, sekarang mau nggak mau kita lakukan gitu ya. Salah satunya adalah pembelajaran melalui virtual learning. Jadi kami pun sama, jadi alhamdulillah kalau saya masih merasakan program Catalyzer angkatan pertama itu semuanya masih bisa kondisi normal gitu ya. Dan sekarang Catalyzer cohort kedua itu tetap berjalan di kondisi pandemik gitu ya. Masih tetap dengan semangatnya. Dan ini mungkin prinsip yang perlu kita bisa lihat lagi bersama. Jadi seluruh program leadership yang akan dijalani oleh peserta tuh bikin motivation essay dulu. Bener nggak? Sungguh-sungguh nggak dia memang mau itu? Gitu ya. Apa yang menunjukkan bahwa dia memang termotivasi untuk ikut itu? Itu nanti dinilai. Jadi memang ini pakar banget orang yang udah nilai ya, keahliannya memang sangat baik gitu ya untuk melihat oh orang ini memang sungguh-sungguh akan ikut. Jadi walaupun mau di kondisi virtual kayak kondisi offline kayak kondisi online kayak kondisi on all gitu ya, online dan offline, mereka akan tetap menunjukkan konsistensinya gitu ya dan komitmennya untuk menjalankan program itu secara baik dan optimal. Itu modal pertama gitu ya. Kadang-kadang orang kan ngerasa itu aduh kenapa gue ikutan ya gitu ya. Lain rasanya kalau memang saya termotivasi untuk ikut dan nggak akan saya sia-siakan nih kesempatan. Bayangin kalau saya harus bayar sendiri sekolah sama INSEAD berapa mahal gitu kan. Ini dibayar loh sama perusahaan gitu kan. Nah, itu pertama. Kedua, memang teknologi harus kita gunakan di era sekarang. Nah, teknologi ini yang kemudian bisa memindahkan proses-proses yang tadinya offline, coaching secara teratur dan dokumentasinya, gitu ya. Kalau tadi Mbak Mei bilang ada learning objektif, di kami itu ada 2 pendekatan yang harus dicanangkan di awal terkait dengan KPI. KPI program pembelajaran kita nih ya, bukan KPI perusahaan bukan. Jadi kita kalau mau bikin project atau mau bikin yang sifatnya adalah bisnis, itu bikin KPI program. Kedua adalah KDI, Key Development Indicator. Nah, Key Development Indicator ini banyak soft-softnya nih yang bermain nih. Perilaku-perilakunya. Dan itu KDI maupun KPI, itu adalah tema yang kemudian didiskusikan oleh para coach dan mentor secara periodik. Capek Pak kalau kita harus jagain mereka dengerin nggak ya, mereka ini nggak ya, udah whatever lah itu. Tuh anak-anak kita sekolah aja di sekolahan aja sekarang udah nggak pakai bangku kalau saya lihat bangkunya dipikirin semua, kerjanya sambil tengkurap ngerjain tugasnya. Eranya udah kayak begitu, ya nggak apa-apa. Kan yang kita lihat adalah nanti deliverables-nya. Pada saat dia menyampaikan deliverables-nya sesuai nggak sama ekspektasi. Ini cara kerjanya milenial Pak. Udah nggak kata belum lagi, kamu duduk yang rapi, tangan berlipat di atas meja, dengerin baik-baik. Udah nggak begitu lagi sekarang sayangnya ya. Udah mulai sambil begini gitu ya, sambil apa? Mungkin setengahnya itu headset isinya, bisa jadi. Tapi apa deliverables-nya nanti yang kita lihat. Nah, kita jaga ini di virtual. Kalau kita punya namanya Trako ya, virtual learning gitu ya. Proses-proses itu didokumentasikan di situ. Nanti berapa assignment juga secara rutin mereka harus upload. Kan kita akan lihat nih kalau dia komitmennya tinggi, ketertiban dia, kedisiplinan dia untuk bisa tepat sesuai dengan jadwal-jadwalnya itu pasti juga akan terpenuhi dan itu juga dinilai dalam program leadership. Karena itu mengidentifikasikan konsistensinya, komitmennya. Pertama ya Pak. Pertanyaan kedua tadi adalah
apa sih yang dimaksud dengan lifestyle gitu ya. Kalau kita jadi di program Catalyzer itu ada 2 yang kita lihat. Kelompok yang dipertimbangkan dalam rangka menentukan karir saya. Sekali lagi, nah perbedaan dengan mungkin pendekatan lainnya di Catalyzer ini adalah sayanya as enterprise itu ditelisik dulu. Enterprise saya itu isinya paling nggak ada 2 lingkungan, lingkungan kerja sama lingkungan non kerja. Feedback-nya didapatkan dari 2. Jadi kalau orang punya feedback 360, saya itu feedback-nya 720. Karena dari 2 lingkungan yang berbeda. Jadi saya dapetin feedback dari suami, kemudian dari anak, dari sahabat dekat, dari keluarga lainnya, bagaimana tentang saya. Nanti ada tuh sejumlah kayak kuesioner pertanyaan yang kita lakukan secara wawancara. Yang mau wawancara saya dan buddy saya. Kalau orang saya langsung wawancara kan bisa pakai ya. Tapi kalau yang lagi yang wawancara adalah orang lain, nah itu nanti dia bisa lebih objektif tuh. Nah nanti digabung saya dan buddy diskusi. Oh ternyata ada pertimbangan ini loh dari keluarga. Oh ternyata saya nggak mungkin dapat exposure ke luar negeri, misalkan kerja di sana. Karena apa? Value saya terhadap keluarga itu tinggi. Jadi saya akan kontribusi maksimal apapun selama saya dekat dengan keluarga. Sampaikan ke perusahaan. Nah itu, dan perusahaan juga terbuka. Itulah sosoknya A. Kita akan lihat nih potensi-potensi dia terbaik, dia dengan segala pertimbangannya berarti begini. So you bikin, kalau you udah tahu potensi Anda begitu, bikin career opportunity-nya. Makanya nanti ada plan A, plan B yang kita create sendiri career opportunity kita. Makanya saya bilang, we create career opportunity. Bukannya kita menunggu, bukannya we waiting, but we create. Kayak itu Pak. Jadi nanti pun pasangan hidup diajak bicara, ini saya lagi ikut program ini begini gitu ya. Bahkan kadang-kadang di kami itu ada satu sesi acara yang memang acaranya melibatkan keluarga. Foto bersama keluarga, apalagi kalau tentang values gitu kan. Tentang Jumat Gembira, itu kadang-kadang keluarga diikutkan senam bersama secara virtual gitu ya. Nah kadang-kadang pemenangnya dikirimin tumpeng, bener dikirimin tumpeng tuh, nanti GoFood datang ngirimin tumpeng ke rumah. Kayak gitulah kadang-kadang hal yang kecil-kecil aja tapi means a lot buat kita dan keluarga. Mungkin itu Pak Ismail sharing dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan perspektif lain gitu ya. Baik, Ya, terima kasih Bu Indah. Jadi siap. ini ide yang luar biasa ya. Biasanya kita hanya gunakan keluarga di family gathering untuk menghibur mereka, tapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk 720 derajat assessment ya, luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Indah, Bu Mei, dan Bu Gita. Ya, terima kasih kembali Pak Ismail. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak nanti masih ada yang mengganjak tadi, mungkin bisa disambung setelah kita mempersilakan rekan-rekan yang lain juga untuk terlibat dalam Q&A ini ya. Nah, nampaknya izin kembali Bu Indah, kemudian dengan Mbak Mei, saya tahu kalau mungkin kalau rada haus mungkin boleh lah ya sambil minum-minum kita ngopi-ngopi santai. Minum cantik gitu ya. Gitu kan ya, dengan foto Bu Indah tadi dengan gelas kopi, itu keren banget Bu. Nah, sekarang kita sudah ada Mbak Ditya Praswasti, betul? Halo Mbak Ditya, apa kabar? Iya, selamat sore Mbak Gita, baik. Silakan, saya persilakan nih. Silakan. Ya. Oke, selamat sore sebelumnya Bu Indah dan Ibu Medita juga. Saya ingin menanyakan nih, tapi sebelumnya mungkin memang untuk mempersiapkan future leader, sepertinya setiap organisasi itu atau perusahaan ya memiliki strategi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing, baik itu diberikan training ataupun mentoring dan sebagainya. Namun kita juga aware ya di situasi pandemi saat ini, environment itu kita kerja tuh kan pasti tidak ideal ya atau unusual gitu. Pasti ada juga yang mempengaruhi motivasi kerja mereka, kondisi psikologis mereka dan lain-lain. Nah, maka dari itu yang mau saya tanyakan, bagaimana menurut Ibu Indah atau Ibu Menita supaya kita juga bisa memperhatikan Mohon maaf. Suaranya mati. Oke, bagaimana memperhatikan? Ya, bagaimana kita bisa memperhatikan mental health dari para future leaders ini, gitu. Bagaimana kita juga bisa memastikan bahwa mereka tuh juga baik-baik saja gitu, deep inside ya. Karena kalau
para emerging talent kan secara performance sudah jelas ya, mereka pasti terlihat beyond expectation gitu. Mungkin Bu Indah atau Bu Mainita ada alternatif program atau saran untuk handle hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bu Indah dulu atau Mbak Mei tentang intinya adalah bagaimana kita memperhatikan mental health dari para future leader atau emerging leader ini sendiri. Monggo. Dari senyumnya saya ke Mbak Mei dulu deh. Silakan Mbak Mei. Tadi baru Bu Indah kayaknya mau jawab itu. Tanda tangan dulu. Soalnya Oke, ya. Baik, Ditya. Ini saya dalam proses ini rasanya kita harus sangat berempati menurut saya. Pertama, tempatkan diri kita dulu seperti mereka. Kira-kira kalau kita dalam kondisi seperti itu kita mau diapain ya, gitu ya. Jadi baru dalam prosesnya pertama adalah kita merasakan atau berempati terlebih dahulu sehingga kita bisa menyusun program yang betul-betul tepat sasaran. Karena kalaupun kita akan meraba-raba atau banyak melakukan proses asumsi, itu pasti akan keluar satu program yang tidak akan mengobati dalam tanda kutip kebutuhan kita. Jadi baiknya memang karena nanti setiap organisasi akan berbeda-beda gitu Mbak Ditya gitu ya. Apakah memang organisasi apa yang dilakukan sama PPM jangan-jangan tidak terhadap organisasi lain. Sehingga tadi kunci yang pertama adalah bagaimana kita melakukan proses riset, salah satunya adalah berempati. Tanyakanlah sebetulnya mereka itu mau seperti apa sih gitu ya. Dan baru nanti setelah itu baru bisa kita menyusun satu program. Sebetulnya kalau best practice-nya banyak sekali program-programnya, tapi salah satunya tadi saya sepakat sama Bu Indah, bagaimana concern terhadap keluarga gitu ya, apalagi kalau kita lihat dari segi demografinya. Yang kedua adalah betul-betul kita kalau sharing ya sudah normatif gitu ya, tapi yang paling memegang peranan penting dalam proses ini akhirnya adalah para atasannya gitu ya. Atasan kalau kita lihat nih yang menarik lagi gitu dari hasil riset dari Harvard Business Review gitu ternyata ini amazingly gitu ya bahwa ternyata women leader di saat pandemi ini lebih efektif loh dibandingkan laki-laki. Alasannya apa? Karena ternyata memang empati mereka itu lebih tinggi sebagai seorang atasan. Nah tadi, jadi peran atasan jadi penting, tapi kita nggak bisa tuh paksain satu program dalam satu unit, bahkan ya akan jadi beda lagi dengan unit yang lain. Gitu. Jadi kalau saya dalam proses ini, silakan Mbak Ditya melakukan proses empati yang nantinya pasti punya output yang bisa berbeda-beda. Gitu mungkin. Monggo Bu Indah. Oke, silakan Bu Indah. Kayaknya udah dijawab semua sama Mbak Mei. Ya memang mental health ini jadi isu ya. Jadi isu kita bersama di era pandemik ini dan kadang-kadang kita perlu yang namanya leader touch ya. Jadi bahkan saya menyempatkan diri menjapri random beberapa pekerja untuk say hi. Gitu ya, gimana keluarga, apalagi kemarin ada yang banjir, misalkan gitu, ada yang banjir, itu bahkan pekerja level bawah gitu ya, sampai dia kaget gitu kan, kok ibu gini, iya katanya kamu gini, gimana kondisinya, itu kadang-kadang membantu. Hal-hal lainnya yang pasti tadi, kalau kita mendapatkan data empati itu bagus ya, kita bisa gunakan teknologi untuk mendapatkan data empati itu. Jadi yang namanya feedback bukan cuma feedback pekerjaan, termasuk feedback di era pandemik. Nah, memang paling yang menurut saya sangat membantu tadinya gini, teman-teman tuh a little bit frustration dengan this kinds of condition gitu ya. Kondisi ini meeting udah nggak keru-keruan gitu kan, akhirnya kita bikin norma bersama. Norma bersama disepakati bersama. Perusahaan akan meng-guide secara umum, tapi kemudian bikin yang namanya kalau kita bilang specific culture di lingkungan sendiri. Yuk kita meeting ya, gitu. Kita meeting paling lama untuk virtual itu adalah 2 jam. Komit. Jadi mau atasannya lagi nih komit. Kalau ada azan kita berhenti. Kalau ada azan kita berhenti, break 15 menit. Mau lagi kondisi tegang lagi apa, azan kita break 15 menit gitu. Kadang-kadang itu membantu merilis. Oke, kita lagi nih rilis. Itu kita sepakati bersama. Ada satu hari adalah hari gathering virtual. Gathering virtual 1 hour only. Kita namanya haha moments. Itu kadang-kadang kita bisa room tour. Rumahnya siapa nih sekarang kita room tour gitu ya.
nggak peduli rumahnya gimana-gimana, bukan itu yang kita mau lihat. Bahkan dia lagi bikin hidroponik, dia bikin lele di dalam ember, ternak, itu kita liatin. Wow, keren gitu ya. Itu kan bantu, entah kadang-kadang anaknya ikut, sembari itu ini gitu ya. Atau dia yang hobi masak jago banget bikin kue, demo kue. Kita liatin hari itu 1 jam dia sharing kue gitu ya, bikin kue. Itu akan membantu merilis gitu ya. Nah, itu bisa dibangun program-program itu di lingkungan nih, sekaligus kita bikin program budaya ya. Program budayanya salah satunya adalah itu, karena nggak mungkin merely on-kan semua, mempasrahkan semua mental health itu terpusat oleh satu perusahaan kebijakan yang sama untuk semua. Kadang-kadang satu organisasi itu jangankan satu perusahaan ya, satu fungsi sama fungsi lain aja karakteristiknya beda. Saya orang profit center sama orang audit, beda lah culture-nya gitu kan. Kadang-kadang aku meeting, di tengah meeting kalau lagi offline, tapi tetap ingin COVID ya, karena kita punya namanya mini studio, 1 jam karaokean dulu deh, relax nih. Nyanyi nggak keluar gitu 1 jam. Tapi habis itu genjot lagi cash in-nya, genjot lagi ininya gitu ya. Ngejar cash in sambil lari, tapi sambil senyum. Itu kan susah. Kerja lari, dikejar-kejar kayak dikejar-kejar dogi di belakang, tapi still smiling. Itu yang lagi dibangun. Itu akan sangat membangkitkan gairah teman-teman untuk ayo kita lari bareng. Dan ini real case ya. Saya bilang semua yang saya bilang ini adalah real case, dan alhamdulillah di era pandemik ini itu masih efektif. Saya nggak pernah mewajibkan orang untuk WFO, tapi orang kan ada apa sendiri, ngapain? Saya di rumah enak, Bu, mendingan di kantor gini. Yes, tapi tetap ya jaga prokes, protokol kesehatan. Itu yang mungkin bisa kalau di kami ya, insya Allah nanti bisa dibikin yang kira-kira kurang lebih sama di lingkungannya Mbak Dita. Satu lagi mau menambahkan juga boleh ya. Jadi ini simpel banget, karena sekarang udah mudah dengan pakai GoFood ya, kita pernah bikin namanya surprise lunch. Jadi kayak nanti kita mau meeting tadi kayak Bu Indah gitu, meeting online, tapi di suatu waktu itu kita ngasih makan siang. Seru-seru. Ditentuin gitu. Jadi apapun yang datang ke tempat kita tuh kayak surprise, kayak dapat kado, padahal sebetulnya by design juga gitu. Nah, iya. Itu siang-siang aja gitu. Jadi setelah meeting mereka dikasih waktu buat oke, kita sama-sama yuk beli GoFood gitu atau GrabFood, kasih alamatnya si A gitu ya. Setelah kita tahu misalnya Mbak Ditya nggak boleh makan pedas nih dan hal-hal lainnya, ya kita tahu nih spesifikasi, terus kirim makanan. Habis itu kita makan bareng dengan yang dikirim itu gitu. Nah itu juga salah satu sih yang mungkin mudah dilakukan gitu ya, dan semua orang mungkin akan senang. Ya, terima kasih Bu Menita sama Bu Indah untuk ide-idenya, karena memang menurut kami ya itu penting ya, maksudnya kalau untuk future leaders, kalau secara performance dimonitor sih ada sistemnya, cukup gampang lah menurut saya, tapi kalau untuk motivasi personal itu yang harus dijaga juga gitu dari para future leaders ini gitu. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya Mbak Ditya, karena sebenarnya Bu Indah dengan Mbak Mei ini udah ngasih beberapa clue pengalaman-pengalamannya seperti apa. Semoga bisa memunculkan insight juga. Sebenarnya kalau mau beride tuh kadang cari yang simple gitu kan ya, cari yang nggak terlalu ribet, nggak terlalu pakai budget gede gitu kan ya. Tapi dengan perhatian-perhatian kecil, dan tadi kata kuncinya adalah empati dan leader touch itu sendiri. Tadi penting sekali. Oke, makasih Mbak Ditya. Oke, ya. Sebenarnya saya masih punya peluang untuk harusnya sih sudah closing gitu kan ya, Bu Indah dengan juga Mbak Mei. Tapi mungkin masih adakah dari Bapak Ibu di sini yang hadir di Pojok Pintar seri keempat? Apakah masih ada yang mau nanya? Masih ada yang penasaran? Monggo, silakan. Wah, nampaknya semua terpesona gitu kan ya. Dengan wajah kita bertiga, sama ikut-ikutan aja. Kalau wajah saya ada soalnya di antara para pembicara ini gitu kan ya. Baik, ada yang bertanya? Raise hand lagi, Riani Yulia. Oke. Ini ada Mbak Riani Yulia.
Mungkin saya perlu Ya, halo. Bu Indah, Mbak Yani Julia ini adalah sama dengan Mbak Menita. Ini adalah manajer penjualan dari divisi asesmen SDM. Oke. Jadi nanyanya pasti sama Bu Indah, jangan nanya sama saya. Nanti kita Jeruk makan jeruk ya namanya ya. Oke, silakan Mbak Yani pertanyaannya. Halo Bu Indah dan Mbak Mei dan Mbak Gita. Seru sekali nampaknya sesi diskusi di sore hari ini. Tadi kalau saya dengar sudah sempat dijelaskan oleh Mbak Mei dan Mbak Indah untuk topik-topik mengenai emerging leaders. Nah, sekarang kalau melihat situasi sekarang kan memang tidak jarang kita temui bahwa atasan kita itu jauh lebih muda dari para bawahannya. Katakanlah gap-nya itu bisa nggak terduga ya. Ada yang sudah bekerja sekitar 15-20 tahun di perusahaan itu tiba-tiba menjadi bawahan kita. Kan saya merasa muda jadinya kan ya di atasnya beliau itu. Nah, untuk situasi-situasi ini sebenarnya kan untuk beberapa orang mungkin ada rasa kayak semacam canggung ya. Memimpin bawahan yang jauh lebih senior, udah lebih lama kerjanya daripada kita. Kira-kira ada tips and tricks dari Bu Indah atau Mbak Mei tentang menangani situasi ini atau enggak? Apa memang ada semacam program pengembangan khusus atau ada tips jitu dari Bu Indah yang sudah melanglang buana nih sebagai leader-leader di beberapa tempat yang bisa kami coba sebagai leader-leader muda untuk menangani atau berinteraksi dengan para bawahan yang jauh lebih senior daripada kita. Kira-kira gitu, Mbak. Ya. Oke, silakan Bu Indah. Ya, halo Mbak Riani, salam kenal dari saya. Halo. Ya, jadi memang alhamdulillah ya cukup banyak juga gitu ya di sini teman-teman yang senior-senior gitu ya secara usia gitu ya. Tapi kembali lagi mungkin tempaan juga akan membantu kita untuk bisa membawa diri gitu ya. Jadi program-program tadi memang mengasah kita untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun dengan background apapun gitu ya. Baik social contribution itu yang kami layani itu kan kadang orang-orang tua. Ya, pendidikannya juga nggak selalu sama dengan kita. Bagaimana harus membuat acara 70 orang gitu ya, 70 pengusaha, bukan 70 home industri. Kita kasih edukasi itu mengasah kita untuk bisa menyesuaikan level pembicaraan tanpa mengurangi kontennya. Itu dari program yang dibuat. Kedua adalah tempaan exposure saya gitu ya. Jadi kalau ada manajemen training ya zaman dulu ya dicebloskan di unit dan langsung mengawal manajer dan GM. Jadi dan mereka tuh kayak nguji biasa kalian kalau anak baru uji. Nah kembali lagi apa yang kemudian bisa dilakukan adalah jadi kalau kata direktur SDM saya dulu ya, ketika kita menjadi suatu orang di komunitas yang baru, panca indera yang paling banyak digunakan adalah telinga dan mata. Mulutnya entar dulu. Dengarkan dulu, simak dulu, perhatikan dulu, cari celahnya dulu, pahami dengan seksama, gitu ya, baru kemudian saya bicara. Jadi jangan ujuk-ujuk datang mentang-mentang, ini saya begini, saya mendominasi semuanya, hilang respect orang sama kita. First impression-nya udah nggak baik. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fokus terhadap konten. Jadi fokus terhadap kontennya. Alihkan perhatian orang bukan kepada usia saya, tapi kepada pokok pembicaraannya. Jadi orang akan melihat, oh iya ya konten dalamnya gini, ini begini, ini begini. Udah lupa tuh kalau saya ternyata 20 tahun lebih muda daripada mereka. Karena yang kita dan pastikan bahwa kita adalah paham, pakar betul terhadap konten yang kita diskusikan, yang kita bicarakan. Orang akan lupa deh sama umur. Sampai kadang-kadang nih saya punya level-level yang di bawah saya langsung itu ya, ada yang udah 3 tahun lagi mau pensiun gitu kan, yang lagi ini. Tapi kalau lagi bikin laporan, apalagi kalau lagi ngadu, Pak, ini yang lebih tua siapa sih? Gitu. Tapi kenapa? Saya jadi seolah jadi ibu kalian semua ini gitu.
Saking ya kan ibu gitu udah mereka jadi kayak anak-anak, bahkan mereka usianya 20 tahun, kadang 15 tahun, 10 tahun lebih tua daripada saya. Apalagi kalau lagi minta arahan, minta advice lagi, ini tuh udah jadi kayak anak-anak gitu. Jadi mereka udah nggak ngeliat lagi, udah no matters lagi, nggak ada masalah lagi dengan usia gitu ya. Dan kembali lagi kalau saya juga tidak terlalu nyaman dengan istilah ini millennials jadi di prioritas, bukan. Kebetulan aja saat ini populasi mayoritasnya lagi millennials. Ya. Jadi mereka jadi pantas lah kalau populasi mayoritas juga lagi dapat perhatian, karena mereka nanti yang akan memobilisasi semua kehidupan perekonomian di negara ini bahkan gitu ya. Jadi ya menurut saya sih usia nggak masalah ya, asal tiga tadi itu dipenuhi. Kalau tiga tadi itu kita pegang lah, sama tetap aja unggah-ungguh nilai-nilai luhur kita dari keluarga, menghormati yang tua, berkata bertutur sapa yang sopan terhadap orang tua. Kan kalau kita sopan bukan berarti kita lebih rendah, walaupun secara jabatan kita lebih tinggi, kan gitu ya. Kalau saya jadi ilmu yang paling berguna ketika saya duduk dalam posisi yang sekarang atau itu adalah sebenarnya ilmu dari rumah. Karena itu mengajarkan saya untuk bisa menempatkan diri yang paling terbaik, teroptimal kepada siapapun. Dan itu biasanya ajaran-ajaran dari rumah, nggak semata-mata dari leadership program ya. Dari rumah juga itu akan banyak membawa dampak untuk kita lah gitu. Mungkin itu Mbak Riani dari saya gitu ya. Pengalaman ini versi saya ya, versi Indah Kurnianingsih 2021. Oh, betul sekali. Ri, perlu tisu nggak? Kali mungkin atau tersentuh mungkin ya dengan pengen meluk Bu Indah gitu. Kamu punya buku nggak? Adem banget. Ingin menjaga mulut sekarang mah berarti. Kan harus telinga dulu dan mata ya yang harus dikedepankan. Terima kasih sekali Bu Indah, ini pembelajaran baru dan sangat bermakna buat saya yang akan saya terapkan juga di keluarga mungkin ya. Mungkin ada saran dan tips and trick jitu juga pengalaman dari Mbak Mei. Mana tahu ada gitu ya yang nggak pernah kita share ketika di kantor. Di sini mau di-share. Ini jadi moderatornya jadi Bu Riani ya ini. Ya. Jadi mungkin menambahkan sih, karena yang tadi sudah sangat komprehensif yang disampaikan sama Bu Indah. Memang yang setelah tadi melakukan bagaimana kita mengamati, menggunakan tadi adalah mata dan telinga, setelah adalah gaining trust-nya dulu gitu. Jadi orang tuh percaya sama kita dulu gitu. Dengan apa? Membuktikan bahwa kita mampu gitu ya. Ketika kita datang menjadi satu sosok leader bagi mereka, artinya kan kita mampu pada sudut pandang orang lain yang menunjuk. Tapi kita harus benar-benar proven bahwa kepada beliau-beliau ini bahwa kita juga mampu dengan tetap ya harus sopan dan hal-hal lainnya. Dengan kita bisa membuktikan bahwa kita mampu dan benar-benar bisa mengetahui apa yang mereka inginkan, itu akan mudah dari kita nantinya mendapatkan kepercayaan. Karena memang tadi salah satu yang menjadi highlight criticals kompetensinya itu adalah bagaimana kita adaptability-nya kita gitu ya. Mungkin akhirnya antara satu orang dengan orang yang lain yang kita treatment akhirnya jadi beda gitu, karena kita harus betul-betul melakukan proses observasi, temu kenali sampai ketemu trust, baru nanti kita akan jadi lebih mudah dan mendapatkan relationship-nya. Mungkin itu sih Mbak Riani, pengalaman saya juga gitu ya. Jadi kalau mereka lihat ini anak muda gitu ya, tapi emang harus struggling banget benar kita gue bisa loh, gue bukan cuma sekedar ditunjuk karena ngitung lubang kancing gitu ya, tapi emang ada kemampuan gitu. Nah itu yang mungkin harus benar-benar kita upayakan gitu. Dan kalau memang kita pernah duduk di posisi itu, pasti kita bisa untuk benar-benar membuktikan kepada orang lain juga. Baik, Mbak Riani. Sudah Oke. Mbak Riani ya. Terima kasih sekali Mbak Mei, Mbak Indah sharingnya. Soalnya saya sering dianggap bukan anak muda, bahkan anak-anak ya. Jadi agak perlu sekali informasi-informasi untuk meningkatkan. Imut karena imut-imut. Jangan terlalu dipuji, anak 2 Bu akan. Aku juga udah SMA loh anaknya. Ya udah kelihatan. Itu karena wisdom ya. Oke, makasih Mbak Mei dan Mbak Indah. Ya, makasih Mbak Riani. Ya.
Baik, ya nampaknya pertanyaan dari Mbak Riani mohon izin itu adalah menjadi pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita untuk kali ini. Dan buat Bapak dan Ibu yang aduh nggak sempat nanya nih gitu kan ya, tenang, kita masih tetap bisa ngasih kesempatan. Silakan Bapak dan Ibu bisa kirimkan pertanyaan Bapak dan Ibu ke email di pojokpintarmanajemen@gmail.com dengan subjek nama Anda _#4 kemudian 2021 paling lambat 12 Maret 2021. Nanti insya Allah para pembicara kita akan menyampaikan atau akan mencoba menjawab dari apa yang ditanyakan. Baik, nampaknya prosesnya saya ucapkan terima kasih buat Bu Indah dan juga Mbak Mei atas kesempatannya, luar biasa. Semoga nanti kita akan ada edisi Pojok Pintar berikutnya ya Bu Indah, dengan Bu Indah menjadi pembicara lagi gitu kan ya. Biar bikin adem Bu, biar di kambingnya juga pada adem ini gitu ya Bu. Baik, ya. Siap. Terima kasih Bu Indah, terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Saya untuk menyampaikan closing statement kita pada Pojok Pintar kali ini, bahwa sebenarnya saya tertarik sekali bahwa menyiapkan talent atau apapun itu dengan sebutan emerging leader kah, terutama dengan gambaran di 75% tahun 2025 itu adalah mostly para milenial, maka perlu disiapkan suatu proses pengembangan yang terintegrasi. Dan yang paling penting itu adalah kenali siapa talentnya dan bagaimana mengembangkan talentnya. Dan sehingga kelak mereka, para emerging leader ataupun para talent ini bisa memberikan bukti nyata bagi organisasi. Jadi high impact learning-nya itu berasa buat organisasi. Baik, terima kasih buat Mbak Mei, kemudian terima kasih buat Bu Indah. Saya kadang-kadang suka lupa Bu Indah, Mbak Indah gitu kan ya. Mbak Indah aja atuh biar kelihatan muda. Ya benar ya, kan ya tidak penting ya Bu ya kalau udah saat ini. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan persilahkan Bapak dan Ibu untuk kami lanjutkan dengan slide penutupan. Saya persilahkan untuk presenter, silakan. Baik, ini saya berharap Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback dengan barcode atau scan code yang tersedia di sini. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mohon untuk memberikan masukannya sehingga nanti juga ini akan menjadi informasi yang penting buat kami semua. Mohon maaf saya harus mengganti background ya. Kenapa nampaknya muka saya udah mulai seperti superwoman gitu kan ya saat ini. Jadi mohon izin saya akan mematikan sebentar background saya. Kemudian kami tunggu feedback-nya dan mohon untuk tidak dengan segera meninggalkan Pojok Pintar ini, namun sempatkanlah. Silakan menggunakan handphone-nya, ya, bisa menggunakan scan QR-nya, kemudian silakan memberikan feedback-nya. Nah, berikutnya juga kami akan menyampaikan beberapa rencana atau beberapa promosi berkenaan dengan kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Silakan presenter. Nah, untuk yang berikutnya di Pojok Pintar Manajemen sesi kelima, kita ada topik dengan Fighting Corruption Risk during Pandemic COVID-19. Dan ini akan dilakukan pada Rabu depan, tanggal 17 Maret 2021. Dan pembicaranya ada Mbak Mardian Ratnasari, ya, kemudian ada Bapak Adnan Topan Husada. Nah, silakan dengan cara yang sama lakukan registrasi. Nanti kami juga pasti biasanya sering-sering aja lihat di flyer-flyer yang ada, kami pasti akan menyebarkannya untuk Anda. Dan silakan jika Anda tertarik untuk mendaftar di Pojok Pintar Manajemen sesi kelima nanti. Dan yang terakhir adalah informasi mengenai, nah kalau tadi, boleh dong saya sempatkan untuk jualan sebentar, karena kalau kita berbicara tadi, Mbak Indah, kemudian Mbak Mei juga sudah menyampaikan bahwa perlu sekali ada proses memetakan, mengenali terlebih dahulu, kemudian bagaimana nanti juga kita bisa menyusun suatu rencana strategi pengembangan yang seperti apa, dan tentunya strategi pengembangan ini tentunya harus disesuaikan dengan siapa organisasi Anda dan seperti apa bisnis organisasi Anda. Nah, oleh karenanya kami dari PPM Manajemen, kemudian dari Jasa Pengembangan Organisasi di bawah dari PT Binaman Utama, kami sangat terbuka untuk Bapak dan Ibu. Silakan konsultasikan desain program yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda ini seperti apa, gitu kan ya. Kami membuka konsultasi dan juga di kami juga ada jasa asesmennya, sehingga kita bisa
kedepankan program untuk Emerging Leader Program atau program percepatan pengembangan talenta milenial dengan silakan Bapak dan Ibu menghubungi dengan nomor yang ada ataupun silakan kontak langsung di PPM Manajemen. Baik, akhir kata kembali saya Gita Aditya juga akan menyampaikan bahwa ada PPM Community. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu nih di sini tertarik ya dengan beberapa bidang, ada HCM, ada LTD, ada OPEX, ada Innovation, ada GRC juga. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa nanti lihat di room chat-nya kami, itu ada beberapa link yang bisa Bapak dan Ibu akses. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa dapetin update nih tentang PPM Community yang ada. Baik. Nah, akhir kata, terima kasih buat waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Kembali saya Gita Aditya selaku moderator dan juga tim dari Pojok Pintar Manajemen. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika selama dalam proses saya memandu kegiatan ini ada salah kata ataupun salah sikap. Dan semoga kita bisa memetik pembelajaran kita pada hari ini. Dan mari kita sama-sama mengembangkan dan memajukan bangsa. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.